Gini deh, Pak Prabowo itu dituduh macam-macam kan bukan sekarang, Pak. Dari dulu. Dituduh ini, dituduh itu, dituduh pelanggar HAM lah, dituduh. Beliau fokus aja, saya mau kerja, saya mau ngabdi. Hari ini saya dapat mandat, saya mau fokus kerja. Saya ingin menyelesaikan masalah, ya kan. Ini bukan berarti, gue harus garis bawain, ini bukan berarti kita anti asing atau banyak kok. Pak Prabowo juga artinya kan membuka investasi asing, membuka kerjasama dengan mitra-mitra di luar. Tapi kan ada juga unsur-unsur tekanan-tekanan dan kepentingan lain itu kan infiltrasinya lewat macam-macam, Pak. Yeah. Ya ini kan. Nah, kan banyak bilang, Ya. Pak Presiden harus ini mau naik harga ini harus refocusing anggaran, tapi MBG nggak boleh disentuh kan? Gitu. Enggak, hari ini MBG juga ikut di dalam sebuah skema yang kita sebut refocusing kok. Katanya banyak yang bilang itu nggak benar. Kalau MBG diberhentiin gimana? Jangan, kita semua senang, teman-teman kamu, kita semua terbantu. Orang tuanya yang jawab, kita terbantu Pak, ini terbantu sekali nih, program ini sangat membantu kita. Nah itu yang gue heran, ada beberapa, gue juga nggak tahu tujuannya apa, yang bilang bahwa MBG ini efek destruktif, bahkan bahasanya itu diksinya adalah, dan ini harus program yang harus segera dihentikan. Ya kan Pak Prabowo ke luar negeri bukan jalan-jalan, Pak. Itu kan buka channeling. Hari ini lihat setiap kegiatan beliau di luar negeri artinya membuka apa? Membuka kesempatan investasi. Hambalang Boys itu real apa enggak sih? Gua nggak tahu yang dimaksud. Yang pertama yang menciptakan itu pun siapa? Yang kedua yang dimaksud itu siapa? Oke, kita kembali lagi di Total Politik dan bersama. Dikira cuma Tatang Guritno aja yang bisa menghadirkan dia kan. Ini orangnya susah banget bos kalau diajak podcast, disuruh ayo kita pasti enggak gue belakang layar emang gue tuh ini kok. Ini istilahnya di permainan politik ini bos, pemain setengah kamar. Pemain setengah kamar. Kalaupun kelihatan ini orang yang di dapur tapi open kitchen. Iya. Iya kan? Tapi tetap di dapur ya. Iya kan? Chef depan ini kan. Apa istilah lu? Apa? Anak ruang makan. Ruang makan, ya kan? Kalau lu bilangnya anak ruang dapur, enggak, gue bilang anak ruang makan. Lu yang bilang pantry kan lu. Lu yang bilang pantry. Pantry boys. Iya, enggak ada. Gue bilang anak ruang makan. Tadi Tatang tiba-tiba ngomong Hambalang Boys. Gue bilang itu yang bikin nama, yang dimasuk Hambalang Boys itu siapa? Gue bilang gitu. Terus dia jawab nggak? Ya, Allah mas ini. Ya enggak kan kita nggak tahu siapa istilahnya. Kan harus verifikasi ya. Kalau dia Palmerah Boys bener. Iya, Terjadi Palmerah, tinggal di Palmerah dia. Betul. Nongkrong pun di Palmerah. Iya. Betul. Tatang Guritno kawan kita itu kan. Tapi Hambalang lu benar. Hambalang Boys itu yang diajak Pak Prabowo makan. Kalau lagi ngobrol-ngobrol, lagi pusing kan, sini dulu makan. Nah, kan isi meja bundar tuh Hambalang Boys terus katanya. Betul nggak? Ada yang di pagar, ada yang di teras rumah, ruang tamu, ada yang di ruang makan. Nah ini Hambalang Boys ini yang menemani beliau di ruang makan. Enggak. Ini istilah di pagar lah apa nggak ada. Mungkin Bapak itu kan senangnya apa ya? Bahasanya tuh brainstorming kan. Kayak dulu Mas Daryono dulu pernah tinggal di sana, aku gantiin Mas Daryono jadi sekpri. Ya Bapak bahasain ini kan diskusi. Dan beliau kan senangnya cerita, ngobrol, berbagi pengetahuan. Misalnya dulu kalau kita di meja makan pagi ada update berita apa. Dulu kalau gua kan kelola sosmed. Suka nanya ada berita apa di Facebook, di Twitter dulu, Facebook sama Twitter kan zaman dulu, zaman era 2010, 11 ya. 11, 12, 13, 14 tuh kan itu tuh dicek, balas-balas DM orang, komen. Bapak sendiri dulu. Ada tuh ya, gue lihat Instagramnya Bang Arbein Rambe. Siap.
Iya, waktu itu di beliau. X. Iya, X ya. Di Twitter dulu, di Twitter. Tapi dia waktu itu posting di Instagram, Iya. merefer percakapannya dia dengan Pak Izin, Prabowo di Twitter. izin. Itu Jadi, lu tuh ya? Jadi Bang Bain itu upload foto Bapak. Waktu itu tahun berapa lah. Ganteng banget kan. Danjen kan. Terus kita sodorin tuh. Biasanya kan Bapak makan pagi suka nanya, Pak ini, oh ini yang Kompas kan Arbain ya? Tuh boleh nggak pakai fotonya? Iya. Izin Pak Bain, boleh nggak kita pakai? Dijawab sama dia. Iya. Silahkan Pak, udah kita. Dengan senang hati. Dengan senang segala hati. macam. Itu Pak Prabowo tuh yang emang yang ngedrive. Iya. Kamu coba tanya gitu apa? Iya. Dan lu kalau ada buku kepemimpinan militer kan, buku kepemimpinan militer itu banyak sekali foto-foto Di tempatnya aja bos. dari fotografer yang senior. Dari Kompas banyak, almarhum Kartono Riyadi, fotonya Batu dari Bang Bain. Kan gue udah bilang itu batu isinya. Iya benar. Bukunya di sini. Bukunya di situ. Mana bukunya? Ada di Ada situ. sih, Udah lah, jangan terlalu detail bos. Iya lanjut. Lanjut terus. Ada tuh foto-foto. Jadi banyak foto-foto dari fotografer Tempo juga. Dulu kan kita bisa beli kan, bisa akses terbuka kan. Dan foto-foto itu menunjukkan sebenarnya seorang Prabowo Subianto deket banget sama teman-teman pers. Dan sekarang kan banyak juga kan video-videonya Pak Prabowo zaman dulu, presscon, doorstop, zaman-zaman dia Tentara ya. tentara ini kan. Tentara. Dan satu bos, jarang menurut gue kan suka nonton dokumentasi lama, terutama yang dibikin sama ABC Australia, macam-macam kan. Pak Prabowo tuh salah satu tentara selain Pak Agus Wijoyo almarhum yang speak up biasanya, mau diwawancara, bahasa Inggrisnya bagus, argumentasi, ditanya soal demonstrasi, ditanya soal otoritarianisme zaman itu, beliau jawabnya terbuka aja gitu. Memang orangnya terbuka. Kan teman-teman juga sering juga ikut beberapa kali diskusi dan ngobrol kan, dan memang nggak ada masalah kok, kritik langsung, nanya langsung. Orangnya sangat terbuka dan sangat amat suka untuk di challenge kan. Kayak beberapa program kan waktu itu lu berdua juga kan tanya, Pak tapi ini begini di dalam jalan. Oke, catat, kadang ditelepon langsung. Betul. Ya kan? Ini saya dengar ada laporan begini. Gitu, pada dasarnya sangat terbuka. Pada dasarnya Sangat terbuka. Terlihat dari misalnya beberapa kesempatan dan beliau orang yang sangat open, ya kan? Makanya gue juga aneh gitu loh ketika dibilang beliau jaga berjarak dengan teman pers, anti kritik, ada yang bilang juga tone deaf, ya kan? keanehan apa dan kesalahan berpikir apa yang publik pahami yang menurut lu paling salah yang dialamatkan ke Pak Prabowo? Dibilang tidak demokratis. Bos, Pak Prabowo berapa kali ikut pemilu? 2000 untuk menghadapi pemilu 2004 2004 ikut konvensi Partai Golkar kalah. Bikin partai 2008. Ikut pemilu 2009 Gerindra masuk parlemen, Pak Prabowo maju waktu itu sama Bu Mega, kalah. Pertanyaan gue, ketika kita kalah, apakah kita bikin huru-hara? Enggak. 2014 nyalon lagi sama Pak Hatta, kalah. Apakah bikin huru-hara? Enggak. 2019 kalah lagi. 2024 alhamdulillah terima mandat dari rakyat, menang. Ya mau gue bilang dari sini semua proses itu udah proses demokrasi nggak? Ikut pemilu, mulai dari bangun partai, ikut pemilu, kalah. Kita ikutin semua proses demokrasi. Jadi apa yang dibilang gak demokratis tuh gimana gitu loh. Kalau seperti misalnya peristiwa terakhir lah, penyiraman air keras ini, banyak yang menganggap bahwa ini adalah cara menunjukkan atau cara mengancam masyarakat sipil untuk tidak bersuara. Meskipun menurut gue itu gagal ya kalau itu yang dipakai ya, karena ya toh orang masih tetap kritik pemerintah, toh orang masih tetap kritik presiden dengan terbuka gitu. Menurut lu itu tanda apa bro? Yang pertama, dengan adanya kasus itu dan
Presiden juga sudah sampaikan kan, kita usut, kita cari, dan terbuka, dan prosesnya sangat cepat kan, ya kan? Ada Polri melaporkan, kemudian sekarang sudah diambil di TNI melalui proses dan sangat terbuka kok. Gue lihat beberapa kali dari pihak TNI juga mengupdate semua prosesnya dan secara terbuka dan secara detail dijelaskan yang tersangka sudah statusnya tersangka, ditahan di mana dan sebagainya, proses pemeriksaan. Ini kita serahkan ke proses hukum yang berlaku, dan Pak Prabowo kan jelas nyampaikan ini harus diusut tuntas. Tidak, menurut saya nggak ada yang ditutupin kok, gitu loh. Dan apa namanya ya? Kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa ini adalah proses pembungkaman dan sebagainya macam, sekarang kita lihat di sosial media. Gini deh, Pak Prabowo itu dituduh macam-macam kan bukan sekarang, Pak. Dari dulu dituduh ini, dituduh itu, dituduh pelanggar HAM lah, dituduh. Beliau fokus aja, saya mau kerja, saya mau ngabdi. Hari ini saya dapat mandat, saya mau fokus kerja. Saya ingin menyelesaikan masalah, ya kan? Ada kritik, ada masukan, ya saya terima. Ada hal-hal yang harus diperbaiki, ya evaluasi. Itu kan kita lakukan. Tapi nggak ada kok. Ibaratnya hari ini yang ngata-ngatain di penjara, ada nggak? Nggak ada. Ada media misalnya yang gimana-gimana, ada nggak yang ditutup? Kan nggak ada. Sekarang kan disinformasi banyak banget, Pak. Kita aja dibilang apa tuh? Gaji 900 juta. Itu. Padahal kan 2,4 ya. Wah. Bukannya 5,5. Ini kok gak ada ke kita? Iya makanya nih. Ini lupa digeser bagaimana kalau 2,4 beneran. Tapi udah banyak bos sponsor. Ada Bos. Nah, ini Sonlab. ini bacanya gimana? Sonlab. Sonlab. Ya ini UMKM Bos, sampo mobil. Jadi sama mobil. Sampo mobil. Jadi kalau mobil kita insya Allah mengkilap, maka pikiran kita juga akan mengkilap dan jernih. Nah gitu. Mensalan korporasi. Iya, look and feel-nya kan Ini gitu. buat sampo kepala Pak ARP juga bisa. Cuma tidak disarankan. disarankan. Buat kepala kita bisa mengkilap juga, Bos. Cuma memang tidak disarankan. Membuat mobil cocok itu cat mobil Anda. Ya kan? Nanti narasumber kita kasih kok, tenang aja. Sonlab. Luar biasa. Ini kita bisa dapetin di mana Sonlab ini? Ada, bisa di Lu terlalu detail lah lu. di Shopee segala macam. Shopee ada lu ketik ke Sonlab lah. Iya. Terima kasih Pak Pangga kan. Dipromosikan UMKM. Kita harus mengangkat UMKM. Kalau kata Pak Prabowo kredit 5.700 T. Aduh. Berapa yang butuh UMKM? Iya kan? Semuanya ini semua. Kredit itu harus ke rakyat turunnya agar rakyat bisa berputar, usaha bisa berputar. Jangan ke Pak Ari dan Pak Didit aja. Belum ada ambil kredit, Pak. Oh, belum ada. Bapak sarankan waktu itu kan. Gak mampu kita bayar nanti, Bos. Kita takut gak mampu bayar. Bos ini potensi NPL nih, Bos. Mending jangan. Aduh. Ya kan? Tapi dia pernah sarankan kita kan. Pernah. Coba lu ambil kredit dulu ke Imbara atau enggak. Gua gak mampu bayar nanti. bayarnya nggak mampu. Iya. Aduh. Kita belum di level yang kalau nggak mampu bayar bakal diselamatin, Chief. Jadi jangan. Kan katanya dekat sama pembesar-pembesar. Dokter Wanda. Enggak, banyak kan dekat-dekat Iya, sama. benar. Iya. Ini apa sih podcast apa nggak jelas sih nama-nama. Podcast kredit Pak. Emang banyak dekat pembesar-pembesar, ya kan? Tapi satu-satunya pembesar yang menyarankan kita ambil kredit Imbara itu cuma kawan. Nggak, gue cuman waktu itu kasih contoh kan. Coba deh kayak orang-orang kayak kita gitu waktu itu kan. Ajuin deh. Bisa nggak? Susah bener kan waktu itu kan. Iya betul. Agunannya apa? Ini apa segala macam. Oh makanya Pak Prabowo tuh bolak-balik marah tuh agak soal itu tuh agak serius ya beliau bro ya. Maksud gue disparity of credit itu ya. Itu pengalaman kan. Pengalaman gue rasa dia pengalami itu ya. Iya tapi mungkin lebih keberpihakan ya. Lebih keberpihakan gimana caranya bisa kredit itu ke usaha-usaha rakyat yang biar bisa berkembang juga mungkin kan. Arahnya kita keberpihakan kita sebesar-besarnya ke masyarakat. Dan itu yang sekarang lagi digalakan lah. Gitu Pak. Keurusan pangan. Coba dulu dong cerita dulu acara pertemuan kemarin itu kan katanya habis ratas presiden akhirnya habis itu mengumpulkan beberapa orang.
Ya kan salah satunya Kepala Bakom. Kepala Bakom. Chief ARP disuruh tinggal Iya. untuk berdiskusi sama presiden setelah menteri-menteri pulang. Suruh tinggal, nggak ada cerita serem ya dia bilang. Nah, Nggak itu bisa media keluar. yang satu lagi. Media yang, apa? Yang ada serem-seremnya. Ya. Si Tatang maksudnya si Tatang. Tatang kan soalnya mungkin kan kalau dibilang ngomong serem bang. Gue lihat Tatang kan, Tatang diem ngerokok kan serem bos. Dia kalau udah bunyi kan langsung kurang wibawa aja. Iya. Oh Tatang gitu. Kalau Tatang ngerokok serem begini kan serem bos. Iya kan? Tatoan pula. Iya. Untung nggak bawa komunikator deh bos. Tapi gue tadi pengakuan sama dia, gue bilang dulu tuh gue nggak bisa bedain. Tapi sorry nih, bukan bermaksud. Gue bilang gue dulu tuh nggak bisa bedain antara Benum Bulo sama dia. Gue pikir tapi ini orang yang sama. Kan gue suka nonton kulinerannya Benum Bulo. Appetite itu lu sebagai ini pemangsa segala ini Iya, kan. tukang makan dan tukang masak ini kan gue pikir sama ternyata. Kurang ajar lu. Ayo coba ceritain asbabun nuzulnya. Ya katanya dikumpulin bertiga. Bertiga waktu Cerita itu itu tuh gimana ada Ceritain kepala, suasana dong. ada Mr. Q, Mr. Q. kepala KSP, Ya. ada senior kita Bang Hasan juga di situ. Kita sekarang jadi tim komunikasi lah ya. Ya. Oh ini bertiga ini udah ini nih sekarang nih. Oh dia kita Perumus lah ya kan. iya. The Three Musketeer ya. Kang Jahit lah Kang Jahit. Iya, all for one, one for all. Kan Alexander Dumas ya. Trio. Teleponannya juga bertiga mulu. Ya akrab sekarang. Yang paling kecil kan gua. Iya. Izin Bang mau teleponan. Yang bales lama, teleponin dulu atu-atu. Yang paling jadi gak enak gua. Paling lama ngangkat Mr. Q kan. Maaf Dinda kata dia gitu. Lain kali kontak abang ke yang nomor ini, suruh ingetin aja abang gitu. Mungkin Mr. Q deh. iya, mungkin abang kegiatannya lagi di mana gitu kan. Handphone yang satu buat kegiatan ini, handphone yang dua kegiatan yang itu dan Mungkin dia lagi olahraga kan, nggak megang handphone. Betul. Terus. Kumpul kemudian ya seperti biasa Bapak mungkin kan kita kan dulu udah pernah bikin Presiden Prabowo menjawab dulu yang pertama dengan para jurnalis, kemudian yang kedua ya boleh dianggap kedua lah yang waktu ada Iya. lu pada Waktu itu kan habis peristiwa Agustus. Agustus, kemudian Bapak udah lama ya kita kayaknya bikin ini lagi yuk, diskusi lagi. Oke Pak, saran kalian gimana? Demokratis kan? Saran kalian bagaimana? Ya boleh Pak. Mau di mana lagi? Mau di lokasinya mau di Hambalang atau di Istana gitu kata Bapak. Kalau gue saranin waktu itu ya memang optik dan enak ya di Hambalang. Meja bundar. Konversi meja bundar itu kan. Bedanya meja bundar hari ini udah ada ijonya. Kalau dulu kan masih pakai ini kan. Iya. Taplak meja. Sekarang Iya. udah ada udah dibagusin lah. kalau zaman dulu. Oh itu direparasi itu meja. Dibenerin. Tapi mejanya meja itu. Meja yang sama. Oh. Tapi kalau zaman kampanye di Migacuan bos. Iya. Di mana? Migacuan. Lu ikut tuh. Karena ada gua waktu itu. Migacuan sama di ini orang Padang. Iya. Payakumbuh. Zaman kampanye. Kayaknya perlu deh Pak Prabowo Oh enggak, pada dasarnya Bapak tuh sering banget ngobrol suka di situ. makan yang makan Padang. Iya dibikin makan lagi sate. Cil di tempat-tempat yang kemarin menziarahi judulnya kan. Ya nanti kalau misalnya ada kunjungan mana makan di mana. Iya. Easy apa orangnya asik-asik aja sih sebenarnya tempat-tempat. Terus tanya. Udah kemudian nih. karena lagi apa ya? Lagi rame urusan geopolitik, ya kan urusan ekonomi. Ada saran dari Mr. Q. Nah, gimana Pak kalau kita hadirkan juga? Oh ide bagus, siapa? Yaudah nanti kita pikirin ya. Siapanya. Akhirnya ketemulah formula. Akhirnya ketemu itu ini 6 orang apa 7 orang itu ya? 6, 7 itu sama super moderator. Super moderator. Kan super moderator kan nggak bisa gue, nggak bisa Bang Mr. Q. Mr. Q. Iya. Kan kita kan di dalam nanti dianggap nggak ini kan kalau
Iya. Super moderator di luar. Oh itu gunanya. Orang dalam yang ada di luar. Setengah dalam dan setengah luar ini gunanya itu. Enggak, tapi kan biar emang- bisa jadi moderator. Lama bos, gua kemarin podcast sama Bang Hasan 10 menit. Dia menjelaskan soal kemoderatoran ini. Enggak, tapi memang beliau layak. Iya. Beliau Dan- layak. tapi jujur, beliau bilang itu pekerjaan yang jauh lebih sulit dibanding dia jadi pembicara. Karena dia nggak terbiasa nih ya. Dia terbiasa. Itu sulit. Tapi- bos. Nah, itu gue bilang susah kan bang jadi kita berdua, gue bilang gitu kan. Kenapa lu berdua merasa Kan gua moderator. diambil kerjaannya? sama Enggak, gua? enggak. Gue pikir itu menunjukkan ke apa? Kesatiran lu. Bukan, itu kesombongan alternatif bos. Sekali-sekalinya Bang Hasan jadi host itu di YouTube, bos. Itu konten dia sama caleg-caleg. Itu pun moderator cuma 2 menit pertama. Menit ketiga jadi konsultan. Si calegnya diarahin. Di menit ketiga 2 menit doang nih. Ini 3 jam jadi moderator. 3 jam jadi moderator. Tapi ada satu hal yang Tapi kenapa Bang Hasan yang dipilih jadi moderator? ya kan waktu itu sempat ya kita tawarin kan, misalnya bertiga harus ada moderator kan. Ada 3 antara misalnya saya, Mr. Q atau Pak Hasan. Ya pilihannya ya ke Pak Hasan karena Pak Hasan, Bang Hasan yang di luar Dan masih rajin ngonten kan. dan layak. Bang Hasan sangat amat layak. Dan satu hal yang gue di pembukaan ada pengakuan dosa loh dari Pak Hasan. Iya. Pengakuan bahwa Pak Hasan kan kita kasihan juga, Bang Hasan ini kan masa orang nggak boleh sih ibaratnya oke dulu yang dulu ya dulu lah gitu. Dan Pak Prabowo kan juga tidak pernah ngelihat yang dulu. Kita kan hari ini bergerak ke depan dan artinya mungkin dulu karena nggak kenal, tidak tahu pemikirannya atau apa. Akunnya ya kan? udah diaktifkan kan. Aku nama dia deactivate. Nah, Bang Hasan tuh setiap nulis apa, tweet lamanya dikeluarin. Dan ya tadi Pak Prabowo tuh kan nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada masalah. Nah, satu hal yang waktu pas masuk Pak Super Moderator nih, emang gue tulisnya Super Moderator, maksudnya kalau lihat di handphone tuh ya di undangan itu Super Moderator Hasan Hasbi. Itu lebih ke Dia ngomong kan, provokasi. Lebih ke saya juga Pak, saya yang termasuk nggak percaya dulu Pak. Orang lagi tenang-tenang begini kok ngomongin perang ada apa gitu. Dulu kan Pak Prabowo kalau ngomongin perang diketawain, ngomongin bocor dia bilang prabocor. Padahal ya hari ini kita lihat sendiri. Dan termasuk Pak Jokowi yang bilang kan perang itu masih jauh Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo waktu itu tidak nyalahin Pak Jokowi kan. Iya, enggak. Bahasanya Pak Prabowo, Pak Jokowi ini mungkin Nggak dapat bisikan yang benar. tidak dapat informasi yang benar. Itu dari zaman saya Pak Prabowo dulu baru lulus akademi juga dulu kan sempat kita tidak akan 20 tahun ke depan tidak terjadi perang. Tahu-tahu tiba-tiba tahun depannya kumpul semua di Betul. Timur Timur. Nah, sama seperti halnya Pak Prabowo, beliau udah sangat aware karena memang beliau baca sejarah, baca geopolitik, baca update juga, well informed lah tentang itu. Sampai sekarang buka YouTube nontonin Ari di podcastnya mana gitu, nonton lu di mana ditontonin. Ya, lanjutin dulu dong. Iya, Proses kreatifnya gimana? Super Apakah moderator. ada arahan dari pertanyaan Nggak ada. dan suasana apa yang terjadi? Nggak ada. Jadi ini kan kan- orang-orang bros ini kan keren de la creme nih. Guru-guru yang kita kagumi semua. Orang nanya ke gua, kenapa lu berdua nggak diundang? Itu ada 3 gua di situ, kata gua. Bang Hasan, Khatib Basri sama Pak Rizal Celi. Palarangan. Itu udah perwakilan apa lagi, bos, sama Itu aja. kakak kandung Iya, lah. kalau beliau nanya, gua juga nggak berani nanya. Mana kita berani? Iya. Iya kan akhirnya terjadilah formula itu. Pak Dede kan kita pikir tadinya lagi di Boston ya. Boston. Ternyata beliau lagi kebetulan gue lihat update-nya Yuza. Loh, lagi ada di sini. Kita lapor Bapak, saya lapor Bapak. Kalau itu lu jadi kepikiran Bang Dede itu Jadi kan- belakangan aja. Banyak yang nyaranin, ada dari teman-teman juga banyak nyaranin. Gimana kalau Khatib Basri, termasuk Celi juga nyaranin nanya saya Kalau nanya. Bang Celi kan satu kantor sama lu kan bos ya kan. Berkawan lah kan. Enggak, waktu itu Celi juga masih lagi di Amerika kan habis Dari Barcelona. Oh sorry. Di Barcelona sempat ketahan juga karena perang kan, mau pulang agak lama. Sempat nanya ke Nana juga, siapa ya Kak kalau misalnya ekonom kira-kira. Nah kemudian ternyata Pak Khatib Basri lagi ada di Indonesia.
Gue minta kontaknya dari lapor dulu ke bapak, Pak ini, oh iya nggak ada masalah, Setuju. boleh, setuju. Gue minta kontaknya sama Yuza, gue kontak. Terus dipikirnya Bang Dede tahu gak lah konsepnya? Apa? Disangkanya bukan kayak wawancara gitu, bukan kayak interview gitu, bukan kayak diskusi gitu. Disangkanya presiden tuh Ngasih maklumat gitu. oh enggak Bang. Akhirnya Jadi dia surprise juga dong ya. dia Bahwa pikir prosesnya proses yang terbebas gitu Iya, ya. jadi akhirnya itu kalau nggak salah di hari H paginya itu gue kirimin konsepnya yang kayak dulu kumpul round table yang pertama. Oh ternyata ini kita boleh tanya-tanya jawab. Boleh Bang, silahkan bebas. Beneran Mas, nggak apa-apa bebas. Ya kan ada 2 ekonom di situ, yang satu lagi Pak Muhammad Faisal dari KOR. Kemudian ada Bosman Mardigu. Nah Bosman ini cerita gimana Bosman nih? Bapak. Nah, Jadi itu kan gara-gara dia suka nonton podcast. Pertanyaannya juga lucu kan. Kenapa nih orang disebut Bosman? Tapi kan banyak pemikiran-pemikirannya Bosman juga mungkin yang presiden juga. Ini orang punya pengetahuan atau punya wawasan juga tentang ekonomi, tentang geopolitik gitu kan. Dan salah satu yang mungkin menarik kan itu Bapak sendiri. Terus kemudian kalau Celi kan salah satu yang sangat amat menyoroti hubungan internasional. betul. Kan? Dia lagi concern di politik internasional tuh. Iya. Padahal ada videonya yang dulu ya Batin. Apa? Yang mana? Ngomongin Pak Prabowo cuma ngomongkan baca. Itu kan itu kan Bang Celi 2019 kan sama kayak Bang Hasan 2019 waktu itu ada di pihak Pak Jokowi. Oh kan? iya. Ya itu biasa. Ya normal aja. Ya, dulu gua ketemu Celi pertama sama Mas Daryono tuh waktu 2014. Exactly, beliau cerita juga ya. Beliau itu ikut Pak RB. Kan dulu banyak kan Golkar dukung Pak Prabowo kan. Dulu kita sering ke Freedom Institute yang diproklamasi tuh. Gue inget tuh satu press conference-nya Pak Prabowo di Freedom Institute. Waktu itu gue hadir sebagai wartawan senior kita, Inang, Jakarta Post. Ya kan, yang waktu itu ada berdialog dengan Pak Prabowo lah. Iya. It's not your fault. Iya bukan. Tapi memang itu diakuin kok sama Pak JW. Sorry. Dulu gua salah. Iya di sini juga Pak Jokowi ngomong. Tapi itu fair menurut saya kayak gitu-gitu kan. Tapi kan ada juga hari ini kan ada orang yang mohon maaf ya, terhadap pandangan yang salah itu dia nggak mau ngakuin bahwa itu salah. Misalnya kayak tadi gue bilang, orang bilang Pak Prabowo nggak demokratis. Nggak demokratis dari segi mana? Kita menjalani ini dengan proses demokrasi kok. Dibilang anti kritik, terbuka terhadap kritik selama ini nggak ada yang menurut saya ya itu jelas. Maksud gue kan lu semua berdua menyampaikan kritik itu pernah langsung di meja kemarin pun, waktu yang sebelumnya pun langsung, tidak ada dan yang off air lebih kenceng kan. Iya. Off air kan kita no hard feeling buat ngomong apa aja kan. Iya. Pak Prabowo juga no hard feeling juga buat jawab. Oke gue banget tuh Pak. Saya tanya, Bapak itu bagus Pak MBG, tapi Pak susah Pak gini-gini. Masa sih dia telepon-teleponan dan banget tuh. Bagus gua semenit. Ada gitu. Bagusnya semenit bos, kita ngomong bos, ya kan. Hancurnya 4 menit kita ngomong kan. Ngomongin aja kan. Jadi artinya ya itulah beliau. Itu sisi asli Pak Prabowo yang sebenarnya lu ingin tunjukkan atau kenapa butuh ada forum itu untuk menunjukkan sesuatu yang lu rasa orang belum banyak yang paham gitu soal Pak Prabowo. Bukan. Jadi itu bukan untuk menunjukkan atau apa. Kan sebenarnya forum itu sekarang beliau jadi presiden. Beliau juga ingin menyampaikan atau menjawab terhadap apa yang menjadi sebuah isu kekinian, apa yang menjadi sebuah kritik, apa yang menjadi sebuah pertanyaan. Memang kan konsep Presiden Prabowo menjawab ini memang kita sudah rencanakan untuk bikin rutin. Rutinnya entah 3 bulan sekali, entah 4 bulan sekali, entah 6 bulan sekali gitu misalnya ya. Nah itu yang konsep itu sebenarnya yang ingin disampaikan adalah bagaimana Presiden bisa menjawab langsung di situ, dan bukan ingin menunjukkan aslinya atau apa ya, memang itu apa adanya beliau. Tapi pertanyaan gue bro, kenapa Presiden bisa tahan berjam-jam duduk diskusi ngobrol
selama lebih dari itu tadi 7 jam ada kali kan, 8 jam ada nggak? Banyak juga kawan gua yang dalam sikap hidup dan pikiran gua akui dia demokratis, Bos. Cuma buat duduk 4 jam ini belum tentu cukup dia. Iya. Kenapa bro? Lo bisa jelasin nggak tuh? Presiden itu kuat tahan diskusi berjam-jam tuh. Iya, Dan kita ngalamin 2 kali ya dia. Dan itu bukan cuman sekarang kan, sebenarnya dari dulu. Coba itu lo ada cerita nggak soal itu? Ya memang pada dasarnya beliau kan nganggap sebuah diskusi itu sebagai brainstorming. Dari sebuah brainstorming, dari sebuah diskusi, dari sebuah adanya ide, gagasan, sanggah menyanggah, akhirnya lahirlah sebuah sebuah ide-ide brilian biasanya yang bisa menjadi sebuah kebijakan. Nah, itu kan bagi beliau tuh sebuah dialektika gitu kan. Dan jadi beliau juga mau saya ini dapat masukan, dapat saran, dapat informasi juga dari banyak pihak. Gue ngebayangin ya, gue nggak tahu nih, lu boleh sanggah atau gimana? Pak Prabowo tuh bikin semua program andalannya hari ini nih prosesnya nggak jauh dari begini-begini nih. Iya. Ya maksud gue dia diskusi panjang lebar kali tinggi. Oke, EBG. dan belajar dari apa yang udah ada di tempat lain. Kan beliau ini kan baca. Beliau juga nonton, suka hobinya baca, denger, nonton. Dan suka keluar negeri kan ngelihat apa yang dia baca dan dia tonton ini kan. Iya, artinya bacaan dan tonton dan gini. Dan misalnya MBG, beliau paham ketika beliau tadi sekian lama kampanye turun ke masyarakat, melihat realita di masyarakat, ketemu anak tingginya sekian, ditanya usianya berapa, beliau pikir umur usia 5 tahun, ternyata usianya udah 12 tahun gitu kan. Anak-anak Indonesia banyak yang gizinya kurang. Dan itu by data juga sama begitu ya. Artinya dari perjalanan itu bahkan kayak free meal program ini kan sekarang SDGs. Ya artinya ini adalah hal yang SDGs. Dilaksanakan di negara lain banyak dan oke, hari ini saya mau anak-anak Indonesia kita kasih makan. Intervensi ini kan bukan apa-apa, ini investasi Indonesia masa depan. Tadi gue bilang juga di Tatang, gue kan hari ini gue punya anak gue umur 8 tahun. 20 tahun, 25 tahun lagi, anak gue akan ada di kayak kita yang hari ini ngejalanin roda negara kehidupan inilah. Lu bayangin anak usianya seusia anak gua kalau mayoritas gizinya masih belum baik, IQ-nya masih belum baik, kan kurang lebih 20 tahun lagi anak gua bersama dengan seangkatannya kayak gimana. Nah, itu yang gua sebagai orang tua, gua sadar bahwa ini yang hari ini Pak Prabowo lakukan adalah untuk nyelamatin generasi kita ke depan. Gitu. Tapi gini, yang mau ditanya Budi tadi ya, Dan ya. Gua sorry ya, gua sebelum dia jadi wamen juga gua udah panggilnya Dan gitu kan, karena di tradisi tentara kan dia kan. Enggak, saya bukan tentara. Iya, bukan tentara tapi tradisi Anda. Maksud lu dia militeristik? Saya masyarakat sipil. Iya. Saya dari masyarakat masyarakat sipil dan sipil bersenjata. Cuma terorganisir kan gitu. Ya kan? Lanjut. Apa sih? Maksud gue apa sih dibedain sipil non sipil gitu? Dia kan hak dan kewajibannya beda. Sipil dan non sipil gitu. Iya, kan? Bukan hanya hak dan kewajiban dan dari segi uniformitas, tapi juga pola pikir. Kayak misalnya kalau dianggap militer gitu. Pak Prabowo ini kan kalau kita kesannya yang ditangkap publik. Ini masalah yang belum selesai nih. Dari minggu-minggu sebelum. Iya, soal militer sih. Dia masih nafsu soal itu. Enggak nafsu. Nggak, misalnya gini. Yang dibayangkan misalnya gini bro. Militer itu berarti harus serempak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan level yang langsung banyak gitu.
itu kan di dalam back mindnya lu. Iya Atau makanya itu sebagai persepsi, masyarakat kan? sipil menganggapnya sebagai masyarakat sekarang itu gini. cara militer. Nah, Gua sekarang gua tanya, Bang. nggak mengatakan militer itu anti demokrasi, bukan dalam kategori itu. Gue juga nggak ada di situ. Gue nggak ada di dalam tataran Iya, itu, Chief, iya. ya Ya, kan? terus pakai instrumen militer, misalnya KDMP militer, Iya. pangan militer, Iya. kan pakai melibatkan tentara sebagai bagian dari Ya kalau alat misalnya pertahanan dan kalau pembangunan. tentara, polisi mau bantu program-program pemerintah yang untuk rakyat, and then kenapa gitu loh. Iya makanya ini nanya nggak, aja. misalnya gini, kayak tadi lu bilang serempak apa. Gue misalnya gini ya. Top down bro, top Enggak, down. ini gue cuma mau Kayak kasih- misalnya KDM kalau dulu kan boom, misalnya dibayangin dulu nih dana desa kan 1M dikasih nih trot ke desa. Jadi Silakan desa lu pikirin sendiri cara mengelolanya. Kalau sekarang kan enggak. Aku yang menentukan bagaimana kau mengelola dana aku kasih. Ah gitu kurang lebih gitulah. Kamu kayak begini pasti karena kamu nggak makan, kusediakanlah MBG. Iya. Ya gitu loh. Padahal kan nggak begitu. Padahal kan Ya, ini bahwa makanya lu tadi. jelasin. Nah itu tadi. Misalnya kayak tadi gue bilang kita SD zaman kita masih ada upacara bendera tiap pagi. Masih. Sekarang juga masih ada. Masih. Beberapa sekolah. Di beberapa sekolah. Iya. Kalau SD gue tiap Senin bos. betul. Kita setiap Senin kan bro. Yes, dan Gua bagian baca UD 45 pembukaan gua. bagus dong. Yo, Menghayati kan. Yo, Nah, Dia pembina upacara. kagak, bos. Guru BK. Enggak ada P3K dulu bos. Kalau PMR, orang pingsan-pingsan dulu ada nih kan. Kalau gua dulu ini bos, apa namanya? Danton. PKS itu loh. Iya, PMR. Patroli keamanan sekolah. Oh. Yang kalau SMP gue itu dulu depan jalan raya Iya, kan. lu PKS Kalau lagi hormat bendera gue yang nyetop mobil. Nah itu loh polkisan bos. Oh lu Pocil. Bocil. lu PKS-nya Habib Abu apa Sohibul Iman? Lanjut. Fahri Hamzah. Ya. Tapi kan semuanya mendukung Pak Prabowo. Oh, iya dong. Kita harus persatu nasional. Mantap. Lanjut. Upacara, bos. Apakah kita waktu saat kita baris berbaris itu kita nganggap itu militeristis? Apakah kita saat kita menjadi komandan upacara atau sebagai pimpinan barisan itu kita militeris? Enggak. Itu kan mendidik kita, mendidik kita. Kayak gue nih ada yang hilang nih, kayak gue ngeliat anak gue kok hampir misal dalam 1 tahun upacara benderanya bisa cuma 3 kali gitu loh. Jadi terus anak gue kan selalu bilang, tiba-tiba dia pernah ngomong gini, kalau upacara nanti panas bah. Nah, akhirnya gue ajarin dia, Kak, upacara tuh kamu baris itu untuk apa? Kamu harus bisa disiplin, kamu tertib, ada yang mimpin kamu, mau jadi pemimpin harus mau dipimpin dulu. Kalau lu mau jadi pemimpin, lu harus mau dipimpin dulu dong. Kita pernah jadi bawahan juga dong sebelum kita memimpin. Hal-hal seperti itu yang itu membuat kita, membiasakan kita untuk, sekarang gue tanya deh, gak usah itu. Sekarang kayak banyak kan kalau di perusahaan-perusahaan, apa sih istilahnya? Ini retret. Mau retret lah, outbound lah, apa? Malam keakraban terus teamwork segala macam. Itu kan cara-cara apa kan artinya gini, tidak itu kan cara-cara militer tapi bukan sebuah yang militeristik kan, itu ngebangun kita teamwork, disiplin, kebersamaan. Ya itu, gue mau klarifikasi nih di sini nih. Bambang Pacul pun di PDI Jawa Tengah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nih, ada bintang-bintangnya dan bintang 1, komandan T bintang 2. Di Banser juga ada bos. Iya ada bintang-bintangnya. Itu adalah tradisi militer, harus diakui dong. Iya. Ada kepangkatan hierarkis. Iya. Kan nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, to make it order. Nah inilah back mind-nya Pak Prabowo dalam bikin kebijakan. Itu pertanyaannya, apakah itu yang menjadi back mind-nya Pak Prabowo dalam menjalankan kebijakan? Maksudnya tadi bro, gue nggak berbicara melibatkan instrumen militer dan polisi. Ya problem kan militerisme kan. Semuanya dimiliterisasi. Kalau tradisi militer yang diterapkan dalam kehidupan sipil kan oke-oke aja gitu loh. Iya. Misalnya KDMP kan Agrina sama teman-teman tentara di teritori kan yang melakukan pembangunan gitu-gitu. Itu kan itu kan pertanyaan publik gitu kan. Iya, nggak ada yang salah kan ketika bareng-bareng semuanya mengerjakan dan semuanya kerjasama untuk mengerjakan itu, untuk mewujudkan itu dengan cepat, dengan baik. Ya tujuannya itu. Kalau ada yang salah kita evaluasi. Batas threshold
militer apa yang Pak Prabowo nggak mungkin lakukan kan? Yang dibayangin orang ya? Enggak ini, menurut tapi lu? menurut gue kalau diksi lu adalah batas militer itu udah kayak apa ya? Menganggap semua cara yang dilakukan itu dengan cara-cara militer. Padahal kagak. Padahal enggak. Iya Itu juga tadi sih. gue bilang dalam kebiasaan kita sehari-hari kayak tadi lah dari kita sekolah apa segala macam. Apakah kita dulu menganggap itu kan enggak? Itu kan mendidik kita untuk kita gimana kita bisa tertib, kita mau dipimpin, kita bisa jadi pemimpin. Tertib dia bacanya bos, Gitu. order udah. Iya, kan? Kadang-kadang anak-anak ma- gua aja gua suruh baris sih kalau ini. Iya. Lu mau militer ya. bagi mereka, lu baris dulu. Iya, benar-benar. Mau Cip. bagi angpau baris Ya kan dulu, bukan bos. militer juga. Cip, Janganlah di militer di ini deh. Pak Kepala, dia panggil Pak Kepala baru Agak Pundak lutut kaki. gua kepala nggak sanggup lidah gua. ya kan? Jadi ya apa namanya? Gue mau ngomong apa? Gak sanggup ini terganggu gua. Bos, manggilnya kepala nih nggak sanggup gua. Jadi apa namanya? Ya Tradisi, big mind. tradisi soal order sebenarnya. Waktu itu gue pernah ngomong sama Gus Ulil. Itu kan konteksnya video gue sama Gus Ulil nih. Dalam layar mau kasih Iya doi. kan? Kasih lu semua. Iya kan? Udah aman. Skip ganti. Bos, lu itu udah diundang dan udah diskusi sama presiden habis itu. Iya kan waktu itu presiden nggak Tenang nanya aja. gua soal Khawatir itu. kali kawan. Nah enggak maksud gua pernah ngomong sama Gus Ulil gini, Pak Kepala, ya kan? Jadi Gus Ulil gini, diskusi kita sebelumnya itu isinya, Ya. ya kan? Kebebasan itu penting ya. Jadi konsepnya Gus Ulil itu ada multiple maslahat. Ya. Jadi lu nggak boleh melihat sesuatu itu ini Baik buruk. baik, ini akan menghancurkan dunia, ini akan menyelamatkan kita sampai ke surga. Misalnya eksploitasi ada eksplorasi nikel. Ya. Itu pasti buruk. Ya. Konservasi lingkungan itu pasti baik. Ya, Nah, itu atau nggak- sebaliknya. mengambil kekayaan dari nikel pasti baik, konservasi lingkungan pasti tuh buruk. menyusahin. Nah itu kan satu hal aja. Nah ketika itu ada pembicaraan kayak gini, kebebasan itu penting, cuma ketertiban itu juga penting. Iya. Nah gitu, keteraturan Harus itu balance, juga kan? penting. Iya kan? Ada kebebasan tapi kebebasan yang tidak berlebihan. Iya. Ya perlu adanya ketertiban. Ada ketertiban juga penting. Iya. Misalnya dia contohin gini, kamu bisa freedom of speech, bisa ngomong apa aja, bisa kritik pemerintahan. Cuma pertumbuhan ekonomi 3%, kamu mau apa? Apa artinya kebebasanmu? Nah, maksudnya di sini adalah kenapa gue berbicara soal political order yang ada di back mind-nya Pak Prabowo, itu soal ya di dalam alam demokrasi ya untuk berbicara dan kebebasan tuh hak yang terberi. Iya kan? Nah, pemimpin yang punya filosofi political order karena besar dalam tradisi militer gitu kan, yang memahami dan dekat dengan ide-ide militer yang apa kehidupannya militeristik. gitu. Judulnya aja kepemimpinan militer. Iya, kepemimpinan militer gitu kan. Iya kan? Maka daripada itu perjuangan mengenai ketertiban itulah yang menjadi orientasinya. Di mana dalam demokrasi hak berbicara, hak untuk berpendapat, hak mendapat pekerjaan dan segala macam ini adalah sesuatu hal yang terberi. Ya, Yang bagi gitu. sebagai kelompok pro demokrasi ini Iya. kemaslahatan yang lebih optimal formal Nah, pertanyaan dibanding gua, kemaslahatan ya, tadi, yang lain. Order. tapi pertanyaan gue di order tadi apakah tidak ada freedom of speech, tidak ada nggak? Dua-duanya harus ada. Iya makanya iya, kan, itu kan yang dua-duanya diadop dan Harus dua-duanya ada. dilaksanakan. itu yang lu yakinkan kan bahwa Iya. Pak Prabowo dengan back mind dan kepercayaannya dia tentang bagaimana menggovern government. Ya kalau pakai cara itu ya itu way-nya dia. Dalam hal seorang pemimpin itu punya ketertarikan interest di dalam ketertiban ini lebih banyak, memperjuangkan lebih banyak, itu nggak ada masalah. Karena yang tadi itu ada juga yang menganggap hak berbicara itu udah terberi, ya udah perjuangan pemimpin melihat di ketertiban gitu loh. Konteksnya kayak gitu waktu Iya, ya itu. kalau gitu. konteksnya kalau gue mau bilang ya hari ini kita ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pak Prabowo ingin memutus garis kemiskinan, ya kan? Kita ingin mengembalikan mazhab ekonomi kita sesuai dengan apa yang sesuai tertuang dengan konstitusi. Pasal 33. Pasal 33. Itu aja. Nggak ada yang lain. Pak Prabowo fokus ke situ dan semua dalam kebijakan-kebijakannya beliau ya ke situ. Orientasinya langsung ke masyarakat.
Sama kayak misalnya ada melibatkan TNI dan Polri dalam proses pembangunan itu. melibatkan seluruh unsur elit, unsur yang ada di pemerintahan untuk bagaimana caranya kita bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ya, makin banyak yang terlibat, mencapai ketertiban itu makin lebih mudah. Karena memang itu interestnya Pak Prabowo ini dalam pikiran gua. Interestnya Prabowo Subianto adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan, memutus garis kemiskinan, mau menyelamatkan kekayaan negara yang selama ini tidak tinggal di Indonesia. Jalan yang dipakai itu jalan tadi. Jalan yang dipakai adalah sesuai konstitusi. Beliau hanya jalanin apa yang diamanatkan konstitusi, itu aja. Tapi bener gak sih kalau kata Rocky pernah bilang Pak Prabowo pengen jadi pemimpin sosialis di Asia gitu. Kita Pancasila kan, ideologi kita Karena Pancasila. sosialis itu Pancasilais. Nah ya memang itu sebenarnya Di dalam Pancasila, makanya hayati Pancasila dari 1 sampai 5, bukan cuman di capek. Di yang kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Tapi Indonesia. bagi gue ya Ndar ya, seorang pemimpin tuh punya obsesi ideologis tuh ya keren. edgy gitu loh. Iya. Karena gini, gue pernah diskusi sama Dede di sini. Ini nggak tahu menurut Emang lo. ada pemimpin yang nggak punya itu? Banyak. Orang-orang realis yang sekarang realis itu kan sama pragmatis tuh kadang-kadang kan batas garisnya putus-putus sih. Pak Prabowo kan realita. Iya, kan terakhir disebutkan begitu di PPT. Iya. Cuma kan di PPT. Tapi kan ada rosol ideologinya, tujuan. Nggak ada orang idealis mau merangkul semua. Ini realis nih nggak ada. Dan. Loh, justru karena beliau ini realitanya kita harus bekerja sama, mewujudkan stabilitas, ya kan, untuk mencapai sebuah pertumbuhan ekonomi, untuk mensejahterakan rakyat, bagaimana caranya investasi masuk. Rangkul Kalau bahasa gua ya sama Budi ini diskusi filsafat nih. Bukan diskusi kenegaraan nih Dan, ya kan? Ya kan kalian mungkin filsuf ya. Gue juga nggak dia doang. Gue juga nggak ngerti bro. Dia kadang-kadang kalau ngomong gitu gue juga. Lu pikir gue paham? Ini orang pinter banget ya. Gue menikmati aja bos. Buru cepet, pertanyaan lu lama banget dari tadi. Iya, lu potong terus. Udah, beliau sudah menjelaskan klarifikasi, udah clear Pak. Aman ya. Enggak, ini bukan karena gua mau klarifikasi, ini bukan karena disampaikan sama Angga macam-macam. Tapi memang menjadi Tapi duduk memang perkara. gua mau memberikan konteks. Setuju, Maksud gua gua setuju. ini yang sebenarnya Iya, gitu. iya, iya. Maksudnya Bahwa niatnya baik. kebebasan itu penting, keteraturan juga penting. Lu kalau nggak teratur gimana Iya, menikmatin bener. kebebasan Iya, lu bener. gitu loh. Iya, bener. Jadi orang-orang yang punya tradisi political order agak punya interest lebih di keteraturan. Iya. Memang ya wajar aja, ada juga pemimpin-pemimpin yang tradisinya aktivis kayak Gus Dur agak punya interest lebih di kebebasan. Kalau gitu itu loh. bukan interest lebih lagi bos. Iya. Kelebihan. Iya, jadi itu kan Iya. pemimpin punya hak memiliki selera gitu loh. Bu Mega caranya Iya. silent is golden. Jangan sampai orang pemimpin punya selera lu salahin gitu ya, nggak ada problem gitu loh. Orang punya seleranya masing-masing, Pak SBY punya selera masing-masing, Pak Jokowi apa-apa dibangun kan. Ya kan kalau zaman Jokowi kan apa-apa jadi trotoar bos. Ada kawan gue cerita, trotoarnya itu udah hampir masuk teras dia bos. Kenapa dan trotoar? Kalau bagi Pak Prabowo nation building ya semua pemimpin punya jasa. Ya. Makanya itulah kenapa Pak Prabowo selalu mengadres semua pemimpin Indonesia dari mulai Bung Karno sampai Pak Jokowi. Betul. Gitu loh. Ya itu. Jadi ya itu nilai-nilai yang gue juga belajar dari Pak Prabowo ya. Artinya kita jangan lihat semua orang punya kekurangan. Semua pemimpin juga ada kekurangan. Tapi kan bukan itu yang kita lihat. Ya. Dan sekali lagi menjamin bagaimana tidak adanya ketakutan orang dalam bersikap, berbicara dan bersuara. Ini penting karena gue mau kembali lagi nih. Karena kita ini kan di bisnis ini nih bos. Iya. Penyiraman air keras itu mau bagaimanapun dan ini Rahang agak kaku iya langsung, kan kita nih kan kan kerut juga lutut ini kan maksudnya kan. Yang pertama bagaimana lu pemerintah Presiden Prabowo meyakinkan bahwa ini bukan chilling effect. Bahwa chilling effect tuh sesuatu efek yang membuat kita
jadi diam, jadi takut, Lu kasih ya, kalau dalam jadi Deng Xiaoping, beku karena kita membayangkan apa yang akan terjadi pada diri kita ke depan. Deng Xiaoping itu atau gue contohin ada salah satu bupati nih di Indonesia Timur lah. Karena di daerahnya itu temannya Budi bupatinya. Pernah jadi gubernur. Nah, terus Siapa? karena sapi banyak berkeliaran di daerahnya dan orang warga yang apa namanya yang memelihara sapi ini nggak mau diatur, akhirnya dia lepas sapi satu, dia beli sapi satu, dia tangkap nih sapi siapa, nggak ada yang punya nih, ini yang menyeberang seberangan, disembelih bos. Jadi orang takut sapinya, habis itu jadi tertibkan sapi-sapi ini semuanya kan, karena takut disembelih. Ini ke konteks air keras. Itu konteksnya berbeda. Kalau itu kan lain. Kalau ini kan Nggak, ini soal air keras ya. Apakah ini ada satu orang yang disiram untuk bikin yang lainnya diam iya gitu? jelas. Iya, Nah, yang jelas gini. gimana lu menjawab itu? Itu dulu. Iya, yang jelas menurut saya ini kan sekarang udah diproses dan cepat prosesnya dan terbuka. Presiden sekali sendiri pun sudah menjamin dan berkata itu secara terbuka ini harus diusut dan itu dilakukan oleh TNI. Artinya beda dengan konteks yang Ari bilang gitu loh. Kalau ini kita nggak tahu, biarkan proses berjalan. Jangan-jangan ini kan oknum atau inisiatif sendiri atau apa, nggak ada. Saya rasa ngapain negara berbuat kayak begitu? Mohon maaf ya, buat apa negara buat kayak gitu? Misalnya kayak ada tuduhan-tuduhan, misalnya ya, yang kalau habis ada apa namanya, yang Ari bilang kemarin, habis ada kejadian apa, tiba-tiba ada seseorang, oh nih kita ditawarin dibayar sekian. Kampret itu si siapa? Atau misalnya tiba-tiba ada sebuah ancaman. Jerompolin. Itu kan menurut gua sesuatu yang konyol. Ngapain kita negara ngelakuin itu? Ngapain? Gak ada untungnya gitu loh. Kita lebih baik kita fokus aja ngerjain program-program yang punya manfaat buat masyarakat. Jadi lu maksudnya Pak Presiden atau pemerintahan lebih percaya bahwa ini operasi untuk menjelekkan atau kontra intelijen gitu lah Dan ya? Ya bisa jadi. Maksudnya jelekin nama kita gitu. Iya bisa jelekin jadi. nama presiden. Iya itu bisa jadi. Makanya biarkan proses hukum yang berjalan dan gue yakini untuk apa sebuah negara ngelakuin seperti itu, dan gue itu sebuah perbuatan yang konyol menurut gue dan itu nggak masuk akal. Negara dalam melihat censorship dan kebebasan berbicara nih, lu mendudukannya gimana Dan sekarang? Sekarang gue tanya, ini udah bebas banget gak sih lu ngomong? Ada orang tiap hari di sosial media ngata-ngatain pakai kata-kata kotor. Ada orang tiap hari menyebarkan berita yang disinformasi. Ya sebenarnya kita nggak boleh diem. Apalagi gue nih misalnya nggak boleh. Ini kan harus ada sesuatu yang ditertibkan. Ditertibkan dalam arti kok kebohongan dibiarin, kok ujaran yang sangat kasar dibiarin. Kan gue juga punya anak, ya kan. Sekarang anak kita nggak boleh diperbolehkan untuk akses YouTube nih anak gue sekarang misalnya. Kan sebelumnya dia akses, tiba-tiba dia buka misalnya di YouTube muncul, walaupun itu katakanlah pakai akun gue kadang-kadang itu. Iya. Gue kadang-kadang sebagai orang tuh suka akun premium lagi akun lo kan. Enggak, maksudnya artinya suka alfa juga kan. Ya. Nah, baru kita tarik. Nah, dia masa dengerin hal-hal yang nggak benar seperti itu, atau di sosial media misalnya ada berita-berita yang nggak benar, pakai AI, engineering segala macam, atau lu bersosial media, tiba-tiba yang komen-komen lu itu robot, fair nggak buat lu? Itu sebuah kebebasan yang diinginkan kah? Itu sebuah demokrasi yang diinginkan kah? Kan nggak fair, dan itu menurut gue mencederai demokrasi. Tapi ini ada cerita di luar itu, Dan. Apa? Gue sama Budi ketemu anggota DPR, Dan. Dia cerita, lihat loh, rudalnya Iran tuh segede ini nih. Kata Budi, Tel Aviv hancur dibikin. Iya, Bang, itu AI, Bang, itu anggota DPR. Makanya Itu bukan orang biasa aja. Iya. Makanya itu kan edukasi penting. Kenapa kita menekankan kepada platform untuk memberikan AI label otomatis. Sekarang kan dengan teknologi artinya bisa. Itulah kenapa kita menekankan kepada platform juga untuk comply. Kita kan juga nggak mau Pak membodoh-bodohin rakyat kita. Makanya dibuatlah aturan-aturan itu. Aturan-aturan itu bukan berarti censorship Pak, bukan berarti pembungkaman Pak. Nggak ada. Kan tadi gue bilang ada orang bebas yang ngata-ngatain. Ada yang dilaporin ke polisi? Nggak ada. Gue di
di fitnah-fitnah kayak gitu misalnya dengan berita nggak benar. 900 ini. Iya, Gue baru mau minta dikit teman. Pak, misalnya yang dulu-dulu kan ada juga yang rekap 10 jabatan, apa dia 10 gaji kan enggak. Udah ada aturannya di BKN, di Badan Kepegawaian Negara. Jenderal Luhut ada 24 dulu waktu zaman Pak Jokowi kan. Apakah 24 gajinya kan enggak, Pak. Gaji cuma satu, tanggung jawabnya paling 24. Itu orang aja nggak tahu lu sih bro. Iya, efisiensi, Bos. Iya. Satu 3 fungsi ya. Iya. Dan forum kemarin, apakah itu sebenarnya juga ingin memberikan gestur untuk mengkompensasi rasa kecemasan yang mungkin ada setelah kejadian air keras itu gitu Dan? Atau this is nothing do with it gitu maksudnya? Iya kan, yang tadi yang gue bilang ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan yang ada, menjawab sebuah isu yang ada, menjawab semua yang mungkin publik ingin mendengarkan jawabannya langsung dari seorang presiden. Dan presiden sangat jelas, clear, and bold di situ tentang apa yang menjadi sikapnya beliau. Tapi emang gila sih, nanyanya apa aja sih ya? Iya. Maksud gue nanyanya se-ekstrim, maksud gue nanya apa aja gitu loh. Iya, dan ya boleh tanya kan, gue tidak ada nanti harus begini, harus nggak ada. Gue nanya waktu di sana, Pak, Bapak bener tuh di film di Maperduma itu kayak gitu kan? Yang nggak terima ada bos, satu jenderal bos. Dia menjelaskan, enak aja itu di situ betul-betul dia diklarifikasi. Dan itu menurut gue juga agak gila ya. Gue kalau kita lihat videonya, itu film bagus tuh. Gue nonton loh. nggak, tapi lu lihat ada dokumenternya dulu kan, ada wartawan TVRI yang ikut Effendi Soen namanya. Itu dia filmin itu, dan dari 5 atau 6 heli serbuan, salah satunya Jenderal Prabowo di situ. Lu bayangin dia ikut di dalam helikopter serbuan, artinya dia memang mimpin langsung di depan. Bintang 2 ya bro ya. Mungkin saat itu masih bintang 1 ya, komandan dan Jen Kopassus ya. masih komandan Kopassus. Komandan Jenderal Kopassus. Nah, lu bayangin dia memang mimpin di depan. Gitu loh. Resikonya pun dia bisa mati saat itu. Iya. Maksud gua kita bisa bicara sebebas dan seliar itu waktu itu gitu. Iya, Jadi artinya memang ya harusnya sih mudah-mudahan ini gestur yang baik lah. Iya, dan buat kebebasan dan demokrasi. dan tadi ya gue selalu bilang ya, mungkin kan Pak Prabowo kan bilang, kenapa sih Pak Prabowo selalu ngomong antek asing kan ada kan gitu. Coba jelasin ya. Ya kita belajar dari sejarah aja Pak. Kita itu kan sebagai negara yang kaya ini, pernah nggak kita punya tujuan untuk menginvasi keluar? Kan nggak ada. Semua orang ngincer kita karena apa? Karena kita kaya. Untuk membuat kita tidak stabil dan lain-lain kan selalu dibikin kegaduhan. Pertanyaannya cuma satu, kalau Indonesia tidak stabil, Indonesia gaduh, yang diuntungkan siapa? Siapa? Ya diuntungkan ya pihak-pihak yang selama ini ngincer kita dan mengambil kepentingan. Dan hari ini kan dengan Pak Prabowo kan fokus untuk membuat Indonesia gimana caranya bisa kalau Bung Karno bilang berdiri di atas kaki kita sendiri. Artinya ya tadi pasal 33, gimana caranya kekayaan kita ini dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya. Gimana caranya kita mengidentifikasi tentakel-tentakel asing yang mau menghambat? Ini bukan berarti, gue harus garis bawain, ini bukan berarti kita anti asing atau banyak kok. Pak Prabowo juga artinya kan membuka investasi asing, membuka kerjasama dengan mitra-mitra di luar. Tapi kan ada juga unsur-unsur tekanan-tekanan dan kepentingan lain itu kan infiltrasinya lewat macam-macam Pak. Melalui pembangunan opini, pembangunan persepsi, seperti itu. Ya tadi gue bilang Pak Prabowo dari dulu udah dituduh macam-macam. Tapi ya beliau ya udah, kan istilahnya becik ketitik olok ketoro kalau bahasa Jawa. Yang salah diperlihatkan, yang benar akan ditunjukkan. Ya itu yang hari ini kita jangan naif juga. Kita belajar dari sejarah, selama ini kita juga sering diganggu, tapi kenapa hari ini Pak Prabowo selalu mengajak kita, ayo persatuan nasional, kita fokus untuk kembali ke konstitusi, kekayaan diperkuat untuk masyarakat. Situasi geopolitik kayak gini, kebijakan pertama yang dibuat oleh presiden sejak awal apa? Gimana? Mengamankan pangan. Di hari pertama mengamankan pangan. Di hari pertama hapus semua utang UMKM agar petani,
yang pada UMKM yang di bawah yang punya tanggungan utang bisa berjalan lagi. Motong mata rantai mungkin Pak Wamen pupuk dari Soal sekian deregulasi waktu sama Bang Dede itu dijelasin. deregulasi harga gabah naik, akhirnya petani punya nilai tambah. Kemudian kan kalau kita bisa bilang swasembada pangan, tujuan kedua energi, gimana kita bisa mengurangi ketergantungan energi kita, bahkan kita bisa mandiri secara energi sebenarnya. Kemudian makan bergizi gratis itu untuk investasi anak-anak kita, hilirisasi, ujungnya adalah industrialisasi, pendidikan, kesehatan, SDM. Ini kalau energi nih, dan gue mau nanya 2 hal nih. Satu, minyak, harga minyak dunia nih. Ini kan fluktuasi nih. Bahkan sempat mau ada kabar presiden mau naikin defisit anggaran. Meskipun akhirnya nggak jadi kan. Kalau katanya Bang Dede di sini overkill itu sebenarnya. Toh harga minyaknya bisa terkontrol. Yang kedua soal LPG. Ini juga ngeri-ngeri sedap ke depannya. Padahal LPG ini hal yang sama sekali kalau minyak kita masih bisa kontrol karena kita masih bisa produksi minyak. LPG 100% bro. Impor kita impor kan? Oh. Lu yang pura-pura gak tahu. LPG itu 100% impor ya? Iya kan? Maksud gua kita kan ini kan masalah ketahanan energi yang ada di dapur rumah tangga semua orang nih bro. Nanti jangan sampai mama melakukan revolusi melon karena kehilangan kas melon. Nah itu kata Rocky Gerung. Rocky, belum naik videonya, Anda sabar dulu. Ya. Menurut lu gimana? Nah ini 2 hal yang menurut gue nih ya. Ini butuh Ya betul. atensi khusus nih. Yang pertama tadi apa? Minyak. Minyak dunia. Ya betul. Asumsinya $100 kan. Sementara presiden tetap 70, keputusannya nggak mau naikin harga BBM. Iya belum. Belum. Artinya kan kita hitung benar. Terutama karena kan kita juga memikirkan ya tadi, memang presiden memikirkan rakyat yang paling bawah, yang juga menengah dong. Kan ya kita lihat kemampuan fiskal setelah dihitung, negara yakin bahwa oke, kita belum untuk mau menyesuaikan harga. Kalaupun nantinya akan ada penyesuaian, yang jelas itu sudah dalam hitungan dan harus dengan penyampaian yang masyarakat harusnya memahami itu, ya kan? Ya, dan ada kompensasinya lah ya. Pastinya gitu. Makanya kan sekarang dimulai dengan kebiasaan hidup baru dulu nih, terutama dari pemerintahan ya kan. Ada WFH di setiap hari Jumat, dan itu dari Kementerian Pan-RB juga sudah membuat rigid, artinya dipastikan di hari Jumat itu memang teman-teman di ASN yang bekerja itu benar-benar bekerja dari rumah. Itu per kapan tuh? Sudah mulai mulai per 1 April ini Pak. Oke. Jadi seterusnya tiap hari Jumat. Nanti dievaluasi, dilihat lagi setelah 2 bulan. Ya. Kemudian ini kan kebiasaan-kebiasaan baru yang membuat kita satu bijak dan hemat menggunakan energi. Kita juga ada juga teman-teman yang beberapa di daerah sudah mulai menghimbau naik sepeda gitu, misalnya kalau rumahnya dekat bisa jalan atau naik transportasi umum yang ada, atau berpindah ke kendaraan listrik. Ya, kalau untuk yang tadi LPG gas. Kalau LPG ini gue baru buka lagi data nih. Nah, ya 80% yang kebutuhan LPG nasional impor nih. Artinya wah bro, ini lebih parah dari minyak ketergantungan kita terhadap impor. Dan kalau nggak salah memang juga pemerintah hari ini Kementerian SDM sudah memikirkan itu. Jadi ada pembangunan yang sedang dilakukan. Mungkin kalau kita kan di kita banyak LNG. Mungkin ujungnya lagi dibuat jaringan gas. Gue juga harus cek untuk itu. Tapi yang jelas dan gue yakini pemerintah hari ini sedang memikirkan bagaimana caranya kita tidak ketergantungan terhadap impor. Terutama LPG tadi. Jadi kita memang harus mencari solusi terhadap ini. Jangan membiarkan juga kita sebagai negara, terutama kan masyarakat nih Pak yang membutuhkan. Kita jangan membiarkan bahwa kita selalu bergantung. Kalau terjadi apa-apa di luar, siapa? Sekarang alhamdulillah urusan pangan kita aman Pak, relatif. Setelah sekian puluh tahun kita punya cadangan beras paling banyak hari ini. At least urusan perut, bagaimana negara harus mencukupi atau memenuhi urusan pangan rakyatnya, hari ini kita alhamdulillah. Chief, bener gak sih? Ini sebelum nanti pertanyaan lagi ya. Pak Presiden itu apapun yang terjadi, situasi bagaimanapun yang terjadi,
pakai soundlab. Dana MBG nggak akan dikurangi. Buktinya kemarin, jadi begini, jangan ya ini kan. Nah, kan banyak bilang, Ya. Pak Presiden harus ini mau naik harga ini apa harus refocusing anggaran, tapi MBG nggak boleh disentuh kan? Gitu. Enggak, hari ini MBG juga ikut di dalam sebuah skema yang kita sebut refocusing kok. Ya kan, yang tadinya menyediakan untuk 6 hari, hari ini ke 5 hari anak sekolah, tapi kecuali ke saudara-saudara kita, adik-adik kita yang di sekolah berasrama, pesantren, dan di daerah yang 3T, kemudian di daerah yang tingkat stuntingnya sangat tinggi. Oke, jadi artinya Pak Prabowo menyesuaikan juga dong ya dengan situasi gitu ya. Oh iya, Kalian bilang MBG tuh pokoknya apapun jangan diutik-utik lah gitu. Iya, enggak gitu Enggak juga. gitu-gitu amat Tapi kan ya. gini juga ya. Sekarang pertanyaan gue, dana MBG ini kan kita Pak, bagaimana kita mengelola anggaran yang selama ini ada dengan baik nih. Hari ini uang itu selama ini sebenarnya ada, ya kan? Dan akhirnya ini kan bukan motong dari mana, ini diambil dari hasil efisiensi. Efisiensi dari apa? Dari hal-hal yang tidak produktif. Mohon maaf, perjalanan dinas luar negeri, pembelian barang dan jasa yang tidak ada manfaat yang untuk masyarakat, ya ATK kan? lah kalau kata ATK presiden gitu ya. dan sebagainya. Seperti itu. Dan bahkan hari ini kan kemarin di dalam pengumumannya Pak Menko juga disampaikan kan melakukan refocusing dan realokasi lagi kan, dan itu dapat sekitar 120 triliun. Itu dari realokasi dicari lagi, diutik-utik ya. Artinya dari APBN yang ada dicek lagi nih di setiap KL gitu, mana nih mata-mata anggaran yang dirasa tidak produktif seperti itu. Gitu Pak Ari. Tapi ada Udah. Ini pertanyaan teknokratisnya udah Iya, semua. Sean-lab. Iya. Ini untung udah terlalu banyak bos, lu 4 kali sebut bos. 5 kali kita dapat 2 dus lagi deh dari saudara. udah. Itu maksudnya gentle Udah snow. gue juga gak ngerti-ngerti amat lu gak usah. Gimana lu dikasih sponsor masa lu gak tahu? Gue panggilin produk? Fajri ya, dia pakai. Iya, gentle snow foam. Formula for the obsessed. Wah, sangat. Lab grade. pH 7,5 dan Ada pH-nya. ada pH bos. Ya Berarti kan? buat muka lu boleh bro. Iya Cuma boleh, tidak- tapi nggak disarankan. Iya, Oh, nggak coating disarankan. mungkin Iya boleh, kan lu balik lagi ke bisa, pertama. boleh dan bisa, Nggak, cuma tapi tidak nggak disarankan. Nah. Kincil lah mungkin muka gua. Tapi ini pertanyaan gue ya. Ini beberapa kali udah pernah gue tanyakan ke beberapa orang di sini. Ini Pak Jokowi. Pak Prabowo ini, gue melihat memang dalam beberapa waktu terakhir memang karena komandan perang gitu ya, komandan Kopassus gitu. Setelah jadi presiden yang sipil ya, beliau Pak Prabowo tidak jadi presiden yang sipil. Pak Prabowo sudah jadi sipil sejak tahun 1998. kan jadi presiden yang sipil baru pemilu kemarin dong. Sebelumnya kan belum presiden. Oh iya. Tapi maksudnya Jadi orang sipil dari tahun 98. Gua bukan menyebut orang sipil, Iya, presiden yang iya, sipil. Lo nih kadang-kadang mancing ini lu udah tahu dia klik di situnya agak Dan gue mau menegaskan saya radar agak sensitif saya di hanya situ. agak meluruskan Meluruskan. juga. Jangan sampai nanti salah nangkap Betul, kan. betul. Oh jadi Pak Prabowo baru sipil jadi presiden kan enggak. Iya. presiden yang sipil. Pak Prabowo sudah jadi masyarakat sipil. Masyarakat sipil udah lama. 1998. Sejak masyarakat sipil sejak 98 cuma Presiden. dinaikin pangkatnya jadi jenderal di 2024 oleh Pak Jokowi. Iya. Nah, ya kan? Iya, tapi jadi masyarakat sipil tetap. Sipil dan jadi presiden yang sipil setelah 2024. Iya, dan lo pikir maunya Pak Prabowo bisa mengkilat gara-gara apa? Lu tak kasih lah buat mau Pak Presiden nih bos ya kan? Biar bangga juga Boleh, kawan ini, kan? boleh. Nanti kita bawa kita Kawan Padang taruh, hari ini kan. Iya. kita taruh di Hambalang. Iya, dari Sonle. UMKM dari Padang. Iya. Padang bukan cuma masakan, tapi juga Sonle. Jadi gini, Pak Prabowo jadi presiden dan gue memahami ya Sipil lagi sipil boleh backgroundnya lempar Pak juga Prabowo sebagai seorang yang besar dalam kultur tentara gitu ya. Dia masih aja. Ya, ini berhubungan nih omongan Iya, iya, gue. Jadi di meja itu gue merasa ini Pak Prabowo lagi perang pikir gitu.
Bagus. Iya kan, dia seorang tentara gitu ya, background tentara, dalam pikiran pun itu ada perangnya. Perang kalau Gus Dur itu dialektika karena basisnya aktivis pesantren gitu kan. Intinya sama. Sama. Ya ekspresinya bisa beda gitu ya. Iya. Tadi kan gue sebut dialektika. Tadi kan dia kan menggunakan diksinya perang. Perang pikir karena Perang pikir. ya nggak salah, gue mau menetralkan istilah ini gitu loh. Gue juga curiga jangan-jangan dia dulu punya cita-cita. Pengen jadi tentara. Pengen jadi tentara. Pengen bos. Bos. Terus dia baca buku ya kan. Dia baca buku, wah istilah-istilah ini nih. Di kepemimpinan militer, Iya bos. kan? Nah, kepemimpinan militer bos. Kalau lu baca bukunya, itu lalu mengenal pribadi seorang Prabowo. Prabowo belajar dari anak buah, dari rekan, Dia dari ceritain tuh dia belajar nembak aja dari sersannya dia kan. dari komandan, ya kan, dari pelatih sampai pemimpin-pemimpin dalam negeri sampai pemimpin luar negeri. Itu kepemimpinan militer. Intinya adalah Pak Prabowo menciptakan suasana dialektika perang argumentasi berjam-jam, perang pikir berjam-jam. Kalau dialektika mungkin cuma sejam bos, kalau perang pikir bisa 6 jam. Iya, maksud gue itu loh. Karena perang harus selesai. Intinya itu yang nggak lazim menurut Iya, lo. enggak, gue ingin Panjang banget pertanyaannya. Iya. Gua Kan ingin filsuf bos dia bos. gue ingin mempertanyakan aja, lu ingat bahwa 2 kali Pak Prabowo jadi capres ya, 3. itu cawapres kali, iya kan? Cawapres 2 kali itu Pak Prabowo jadi macan. Nah, Macan Maksudnya? tuh macan Asia. ya, Wah. Itu gue dulu kan. yang perang pikir ini Pak Prabowo perang pikir ini 2 kali kalah Nanti ini. dulu. Yang disebut macan dan apa ini kita agak menerjemahkan ini nih apa? Gue malu agak sama nih, kita coba bedah film Iya. macan itu gini. Lu merasakan kan gue ngadepin rejim nih. Bukan menghadapi rejim. Enggak ya. Gini, nih gue coba jelasin ya. Macan tuh pasti gini Dan. Pidato Iya. di podium, Iya. kan pernah ada yang gebrak-gebrak meja. Gini. Kita anti No. gitu. Maksudnya keras. Iya. Pakai cara kita kuat, kita jadi macan Asia lagi. Sampai hari ini juga jadi presiden pun ada itu gini karena Belum boleh pertanyaan nggak belum gua selesai. nggak boleh nggak maksud gua Boleh. jadi gini mungkin di 2014-2019 yang dicuplik hanya yang bagian semangatnya Pak, tapi Pak Prabowo itu kan kalau pidato panjang. Ya, Yang lucunya banyak. lucunya ada, yang jogetnya pun dari 2014-2019 ada. Dulu ada Coba joget itu ya? cari. Nah makanya dulu itu kan bagaimana gue nih dulu yang Itu ya. yang mengurusi ini media dan segala macam kan gue kadang-kadang suka ngerasa kok nggak fair ya, yang diambilnya hanya yang ini aja. Bahkan gue tuh sempat pernah punya ada pertanyaan ke salah satu media, dia bikin front page cover halaman utama yang sebelah kirinya fotonya Pak Prabowo turun dari helikopter, yang satu fotonya turun dari bajai. Gue nih memang nggak belajar komunikasi ya. Tapi lu paham maksudnya tapi itu kan barang ini framing, apa Pak. nih? Iya. Lu paham barang ini mau apa nih? Iya kan? gitu. Arahnya Itu yang dulu saya kok kayak gini. Tapi ya udahlah. Tapi macan paling enggak. Nah, itu dia, yang ya. dipersepsikan publik Pak Prabowo gagah dan garang seperti macan gitu. Sekarang enggak menurut tuh. Iya, sekarang juga. Ketika jadi presiden. Ketika jadi presiden. Tapi Ketika kampanye jadi gemoy. nah itu pertanyaan dia. Maksudnya? Waktu kampanye kan nggak jadi macan Pak Prabowo. Oh, enggak, gemoy, masih. joget-joget. Nah, itu salah. tadi, Iya kan? Framing. Itu yang tadi Ya, gue lu lihat. bilang. Nah, ini nggak framing nih. Contoh nih ya. Ini Iya. contoh nih Chief. Ya. Anak gua lihat video Pak Prabowo marah-marah dan sedih ketika Pak Prabowo dibilang 11 dari 100 itu. Oleh Anies Baswedan. Mukanya berubah. Kasihan anak Pak lu Prabowo. kurang Waktu itu umur 6 tahun. sedih karena Pak Prabowo dikata-katain. Dikata-katain. Pak Prabowo ini kok jahat banget sih ngatain Pak Prabowo. Anies, gitu. jahat banget. Kok jahat banget sih ngatain Pak Prabowo kayak gini kan. Siapa? Kasihan anak gua ngomong Siapa kayak yang gitu. dijahatin sama anak lu? Pak Prabowo dijahatin sama Anies menurut anak gua. Iya, lu jangan salah anak itu. Iya, persepsi ini gua. anak-anak nih belum milih nih Nan. Ini sama kayak tentara nih. Belum boleh milih. Anak gua ini, ya kan? Ya kan? Sedih lah dia. Terus anak lu ngomong, Mas Anies. Gitu kan? Ya, Terus. ya kan? Ini kan nggak macan ini. Artinya Pak Prabowo yang terlihat lebih human. Yang humanis. yang soft, yang Prabowo yang
versi yang the heart Prabowo gitu, versi yang menyentuh hati gitu. Artinya gini, formula Pak Prabowo di pemilu 2004 dan 2019 dan 2024 itu berbeda. 2 kali dipersepsikan Ari formulanya formula macan dan garang dan tegas. Di 2024 formula Pak Prabowo adalah humanis dan gemoy. Ya, Gitu maksudnya kan? Yang pakai perang hati. Perang hati. Kalau 2 kali perang pikir. Nah, pertanyaan lo adalah Ini kenapa masuk perang pikir lagi? Perang hatinya nggak terlalu terasa. Gue ingat loh. artinya Pak Prabowo kembali ke set awalnya gitu. Dulu ya kan, dulu kan kita ingat Pak Prabowo viral dan suka lu lihat videonya di sini nih. Yang nyatet-nyatet Pak Jokowi ngomong apa nyatet, terus ada karpet. Sampai sekarang jadi presiden nyatet. Ya karpet nih ya, fotonya karpet. Terus Pak Prabowo nggak mau lewatin karpetnya karena itu buat kepala negara. Sebelum Ini acara kan orang suka akhlaknya dan waktu itu dan sebelum ya. acara pun Pak Prabowo nggak mau nginjek, Dia nggak mau suka, nginjek. emang dari dulu kayak gitu deh. Sorry gini, yang tadi gue bilang Pak Ari, mungkin Pak Ari ngelihatnya tadi clipper, cuplikan. Iya kan itu yang diterima publik dan Paham, makanya Iya kan? makanya itu gue menggugah juga untuk ya kita harus utuh ngelihatnya, betul. gitu loh. Bahwa sekarang Jagonya yang sana waktu itu menciptakan clipper yang macan. bukan yang bajai tadi. Frame-nya gitu iya, loh. Dan iya, ini kan frame. Tapi bahwa Prabowo sebagai manusia, ya itulah Prabowo, orang yang humanis, orang yang sangat pencinta binatang, pencinta anak-anak, yang tidak bisa ngelihat orang susah, gitu. Bos, gua Kalau lu saksi- bilang tadi beliau catat, mah Pak jadi dia nih. Doi loh, doi dong. Kalau lihat Tuan Bo, bos Tuan masih Bos, nyata-nyata, iya. sampai sekarang. Iya, gua nggak mengatakan Pak Prabowo jadi palsu di kampanye enggak. Tapi kalau kita ini kan Formula. Ini kan adalah sajian kan. dimensinya Pak Prabowo ini kan kompleks Iya. dan sangat luas di spektrumnya. Dulu itu strateginya yang ini nih dilihatin nih. Nah Gini. sekarang yang ini nggak kelihatan. Iya. Gua Kurang ngaget, Bro. nggak ada begini lagi. Iya, sekarang Kalau Pak fokus kerja nih Pak. Iya kerja kan nggak berarti ini nggak lu pikirin gitu loh. Paham. Atau dibikin kocokan baru gitu loh. Terima kasih Pak Ari kasih masukan kan. Artinya Nggak masukan ini gue nanya. iya karena gini Pak Ari, yang tadi saya bilang mungkin hari ini yang ditonjolin itu misalnya karena beliau sudah jadi presiden, teman-teman yang ngambil gambar ngelihatnya formilnya. Padahal side-side-nya itu yang kalau yang lu tadi ngomong itu masih ada. Ada gue tahu. Ya kalau perlu ya nanti ya ini kan jadi masukan bagi saya. Ini bagi saya sebagai orang yang ini ngurusin- nggak disengaja untuk merubah ininya. nggak ada Pak, nggak ada Pak. Jadi memang karena nampilin aslinya aja kan. iya apa adanya memang kayak gitu. Mungkin- Sama kayak kemarin tiba-tiba Tapi kalau incognito ke Senin itu benar-benar incognito. Mungkin mata orang-orang yang ngikutin ini yang mungkin udah berubah kali. harus kita ingetin. Nah, Iya. tapi bos yang menurut gue nggak berubah nih ya, menurut gue nih ya. Pak Prabowo ketemu anak-anak tuh nggak berubah. Loh itu nature Pak. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Kalau ngeliat anak-anak kan kalau nggak gendong dia cium, dia peluk. Betul. Karena memang nggak ada batasan bagi beliau. Beliau ngerasa ya gua ini bapaknya mereka semua. Kan rasanya itu yang beliau anak gua aja ibaratnya kayak yang nomor 2 nih. Abis ngelihat Pak Bowo tuh matanya tuh gitu banget kan. Abis itu begitu keluar aku mau ketemu sama nyebutnya dia harusnya Pak Presiden. Dia nyebutnya aku mau ketemu Om Bowo lagi. Ya, saya bilang Om Bowo-nya lagi banyak ini kan Om Bowo Presiden banyak tamu susah ngambek. Dia seneng ya. Iya. Kan ini hubungan resiprokal ya. Iya. Nggak bisa lu. Nggak bisa. Nggak bisa lu bohongin, itu kan? kan hubungan apa ya? Bocil bos. Masa Iya, wator? iya, dan jadi ya itu dan semua anak kecil gue lihat juga gitu kan ada rasa itu kan. Ada rasa. Rasa nyaman, rasa dia merasa aman. Itu nggak ada lagi dan masalahnya. Iya, optiknya kurang. Ini masukan. Makasih ya, masukan. masukan. Nah, ini mata gua aja. Iya. Kalau gua kira udah dengan sengaja. Kan ada Soalnya sekarang kan kalau diinginkan Pak Prabowo Oh, untuk enggak. gua mau Nggak ada, Pak. yang macan Asia nih, mau kayak Putin gua, hari kan ini gitu kan. fokusnya memang fokus kerja. Iya, Dan tapi kan noise-nya rame banget Iya. Pak. Noise-nya kan Iya yang kan dulu terus juga rame Pak Prabowo main begitu dari kecil-kecil gede sendiri.
Iya kan? Itu digedein sama dia bos. Enggak kan awal-awal kecil juga bos kan kita pantau juga dia gerakannya dulu kan. Tapi kan gemoy dan ugal-ugalan. Iya kan itu dari kecil dulu bos. Iya. Akhlak dulu mainnya. Iya. Iya kan? Ini kan Prabowo yang ada di hati. Artinya gini bukan mungkin. Pak Prabowo yang ada di pikiran aja. Artinya gitu gini dan mungkin ya masukannya Ari nih. Bukan masukan, gue mau nanya tadi. Jadi beliau nanya dan udah gue jawab kan. Ini nggak ada kita. Iya, Justru ini masukan yang baik Iya, kan. don't change the winning formula. Gitulah. Mana gue berani Jangan ngasih masukan. winning formulanya masih itu jangan-jangan. Iya. Bos, The winning formulanya adalah gimana wujudin semua program ini dengan baik dan menyentuh hati dan orang. menyentuh hati. Iya. Dan Betul. sebenarnya program ini sangat menyentuh. Iya, bro materialnya udah sangat menyentuh sebenarnya. Sangat. Iya, Dan gitu dan loh. gue ngerasain kok itu. Jadi Ada satu yang gue harus dia menurut gue yang bagus banget ya. Waktu katanya nggak butuh MBG, oh itu keren banget tuh. kemarin anak kecil gue Iya, gitu. di Zoom itu loh dan Oh yang di Nias ya? Iya, di di mana? mana Nias, tuh? Nias, Iya, Nias. kan? Iya. Kemarin anak kecil ada gue gituin juga. Jadi gue ke Bakauheni ceritanya. Ada mudik arus balik nih. Dia dari Sumatera mau ke Pulau Jawa lagi. Gue di Bakauheni ketemu sama mereka, ada yang naik motor, bawa 2 anak, bawa 1 anak sampai ke ruang tunggu penumpang mau boarding ke kapal. Anak-anaknya rata-rata anak usia sekolah semua. Dan gue tanya, salah satu yang gue tanya selain gue tanya orang tuanya tentang konektivitas karena gue lagi jadi Women Komdigi di situ, tapi gue tanya juga anak-anak itu sekolahnya udah dapet MBG belum, sekolah di mana, jawabannya sudah. Pertanyaan gue, seneng nggak dapet MBG? Seneng. Makanannya bagus nggak, bergizi nggak? Bagus, bergizi. Dari ada satu yang bilang kemarin dapat makanan basi tuh gue catat dan gue langsung laporin ke BGN untuk perbaikan. Ada lagi yang protes menunya ayam-ayam mulu. Jadi menunya ayam lagi. Jadi ya gue catet, gue sampein juga mungkin menunya yang lebih variatif. Tapi overall gue tanya waktu itu, senang suka. Katanya banyak yang bilang nggak suka, itu nggak bener. Kalau MBG diberhentiin gimana? Jangan, kita semua senang, teman-teman kamu, kita semua terbantu. Orang tuanya yang jawab, kita terbantu Pak, ini terbantu sekali nih, program ini sangat membantu kita. Terima kasih. Ya artinya, nah itu yang gue heran, ada beberapa, gue juga nggak tahu tujuannya apa, yang bilang bahwa MBG ini efek destruktif, bahkan bahasanya itu diksinya adalah, dan ini harus program yang harus segera dihentikan. Nah pertanyaan gue, kalau dia mengatasnamakan seorang ibu, apakah dia ibu yang mewakili seluruh ibu di Indonesia? Apakah dia pernah lihat? Simpelnya gini Pak, gue kan salah satu, tadi gue cerita juga di Tatang, gue kan agak tertampar dengan program ini. Kenapa? Di sebelah rumah gue ada SD. Di Bogor nih. Di Bogor Pak, di Bogor. Dan gue baru nanya SD itu udah dapat program MBG karena gue dapat informasi sekolah itu mau didatengin presiden. Paham gak lo maksudnya? Iya buat sur aja, bikin sur kan maksud lu kan? Iya kan gue, gila ini di dekat rumah gue. Kok gue nggak tahu kalau ini ada sekolah. Gue tahu ada sekolah, tapi gue belum pernah mengecek apakah dia sudah dapat program atau belum. Begitu presiden mau datang baru malam-malam gue datang. Jadi artinya dikasih sur aja. No. Akhirnya malam-malam gue cek ke sekolah itu. Gue tanya udah dapat MBG belum? Terus dijawab alhamdulillah Pak, udah Pak. Kita udah dari minggu lalu, ini udah hari keempat. Dia bilang MBG-nya. Jadi mungkin dia dapat mungkin hari Kamis, Jumat, terus Senin, Selasa. Acara hari Selasa. Jadi udah hari keempat. Oke, alhamdulillah. Yang jadi concern gue adalah gini. Kan ada orang bilang Pak Presiden tone deaf, Pak Presiden tidak mendengarkan, Pak Presiden tidak merasakan apa yang dibawa. Pak Presiden ABS. Mendapat beritanya ABS. Gua Pak, akhirnya gue bertanya ke diri gue, gila. Gua yang rumahnya di sini itu 70 meter dari rumah gua. Cuma 70 meter Pak, jalan kaki nyampe tuh SD. Gua aja nggak tahu kalau misalnya itu dapat program atau belum. Akhirnya gua cek, ternyata 90% anak-anak di situ tidak makan pagi. Dan orang tuanya hari ini sangat bersyukur. Banyak yang terima kasih, ada yang DM, ada yang kalau gua keluar lagi jalan gitu ucapin terima kasih Bapak. Nah, yang mau gue bilang adalah gue tuh menghardik diri gue sendiri bahwa gue ini yang deaf, gue ini yang buta, gue ini melek. Gue tidak pernah berpikir bahwa radius 1 kilometer atau kurang dari 1 kilometer rumah gue masih ada nggak anak-anak Indonesia yang nggak makan, ada nggak anak-anak Indonesia yang nggak sekolah. Pertanyaan gue balikin, sudahkah teman-teman yang
bilang program ini jelek, harus diberhentikan, destruktif? Pernah nggak berpikir? Ada yang bilang MBG makan berkedok korupsi apa? Lu Ya, tahu kan? pernah nggak berpikir bahwa di lingkungan kita yang jarak terdekat pun, kita pernah nggak berpikir bahwa ada anak-anak Indonesia masih banyak belum makan? Anak Indonesia belum makan yang bergizi. Anak Indonesia yang belum merasakan bangku sekolah. Sekolah rakyat itu kan dibuat untuk anak-anak yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Untuk anak-anak yang dulunya pernah putus sekolah. Makanya di situ Pak Prabowo bilang, ini adalah sarana kita untuk memutus garis kemiskinan. Kenapa? Anak-anak itu dari lingkungan kemiskinannya ditarik sekolahnya boarding. Itu pertanyaan gue. Karena gue merasa gue deaf nih. Gue sendiri harusnya kan gue yang menjadi bagian dari pemerintah, gue yang paling concern dong harusnya gue dong cek dong. Lu yang paling inilah. Ya harusnya kan itu. Oh ternyata itu. Dan yang akhirnya gue mau bilang, presiden yang katanya dibilang deaf, katanya dibilang nggak dengerin, katanya begini, tapi dia memikirkan orang-orang yang paling bawah, memikirkan anak-anak yang tidak dapat makan, memikirkan anak-anak yang tidak dapat merasakan bangku sekolah. Itu yang hari ini gue juga mau sampein gitu loh. Sebelum kita mungkin bilang program ini jelek dan lain-lain, kita udah pernah belum? Tapi kenapa harus diseragamin dan satu? Apa yang diseragamin? Ya harus yang serempak 86 juta. Yang kedua, apakah betul sekarang bahwa sekolah-sekolah atau pihak-pihak misalnya orang tua yang tidak ada pilihan bahwa mereka tidak bisa nggak usah menerima MBG. Itu bener nggak? Jadi gini, yang pertama, kenapa 82 juta? Ya, karena Presiden Republik Indonesia hari ini ingin memberikan makan kepada semua anak-anak Indonesia, kepada semua ibu-ibu hamil, kepada semua balita. Ya. Itu tujuannya. Tadi kalau lo bilang, apakah boleh memilih sejak awal? Boleh memilih. Kan memang begitu, misalnya SPPG mau memberikan pelayanan, dia datang ke sekolah itu mau menerima atau tidak, itu pilihan. Dia boleh menerima, boleh tidak. Pilihan sekolahnya. Pilihan sekolah. Bahkan pilihan anak, kalau misalnya anaknya di dalam sekolah itu menyatakan orang tuanya atau anaknya bilang tidak mau, boleh tidak mau. Oh, jadi 82 juta itu logikanya adalah kalau lu merasa nggak butuh, lu bilang dari awal biar itu jatah orang yang lebih butuh kan gitu kan sebenarnya. Tapi gue sediain slot semuanya, kali aja lu pengen coba kan gitu kan. Bukan hanya coba. Jadi gini loh, kita nggak bisa juga begini Pak Ari. Di dalam satu sekolah yang tadi gue bilang, ternyata 90% tidak makan pagi. 90% belum tentu makan telur satu hari satu. Iya betul. Artinya kan kita juga nggak bisa tiba-tiba ada orang ngomong enggak. Siapa? Makan bergizi, makan gratis, nggak perlu. Orang tuanya sudah nyiapin. Nah, ketika ada orang yang ngomong kayak gitu, gue heran dia mendapat data atau fakta dari mana? Kan ada kan yang ngomong gitu bahwa orang tuanya sudah nyiapin. Sedangkan gue yang di Bogor, bukan daerah 3T Pak, kota Bogor, 1 jam dari ibu kota. Ternyata banyak orang-orang tua yang bersyukur. Banyak orang tua juga akhirnya Pak saya bisa saving. Biasanya saya biasa ngasih anak saya jajan 5.000 misalnya. Hari ini bisa nabung. Anak-anaknya juga terima. Anak-anak yang gue temuin di Bakauheni itu happy. Saya kan gue tanya, teman-teman kamu ada yang protes ya? Enggak. Artinya kan tetap ada pilihan bagi mereka yang merasa bahwa makan bergizi bukan menjadi priority mereka, bukan hak mereka. Bukan hak mereka. Kan ada juga. Karena misalnya data Susenas BPS nih bro, gue baca di Kompas beberapa hari lalu, ternyata ada banyak preferensi orang yang buat mereka makan bergizi gratis itu bukan preferensi utamanya. Artinya kan pemerintah juga gak serta-merta memaksakan lu harus hantam semua kan barang ini kan. Bagi mereka yang merasa sudah berkecukupan, itu boleh aja mereka baik sekolahnya berkecukupan atau orang tuanya berkecukupan. Dan banyak ada juga kok anak-anaknya kayak misalnya gue punya teman istri gue. Dia bilang karena dia merasa mampu, dia bilang gak usah, dan itu diberikan kepada anak yang mampu. Boleh. Tapi ini info yang agak jarang nih diterima. Jadi sebenarnya BGN pun udah sampaikan ini. Ya nggak apa-apa, hari ini gue sampaikan lagi. Tapi sebagai sebuah program presiden yang cakupannya nasional, semua anak
harus terakomodir dulu. Iya. Perkara Targetnya mereka target semua namanya dulu. hak itu kan boleh diambil boleh enggak. Iya. Perkara lu nggak ambil itu urusan lain, Kayak tapi pemilu. negara siapkan Kayak gitu pemilu, KPU menyediakan surat suara untuk semua orang yang punya Hak suara. hak suara. Iya. Jadi, perkara lu mau nyoblos apa Robek-robek kagak kayak di dalam. ya, urusan lu Kan sendiri. ada tuh kan kalau di bilik suara ya kan. Anjir, mungkin Iya, ada. gue juga nggak ngerti. Dibilang, oh ini kan hak demokrasi. Iya, gue gunakan hak gue. Sedangkan maksud gue ketika itu kan kesempatan untuk gimana ya? You Gue selalu, change. iya, kalau membuat sebuah perubahan atau lu punya sesuatu yang lu perjuangin, bahkan gue kan pernah bilang sama lu, kenapa nggak masuk dalam sistem? Untuk lu merubah sebuah sistem kan lu harus masuk juga ke dalamnya. Agak berat juga nih. Nggak berat, Pak Ari. Pak Ari ini kan pakar. filsuf. Oh, filsuf. Iya, kita udah sepakat nih soal hari ini filsuf nih udah. Iya. Udah ada quote-quote-nya dia nggak yang Udah, bisa ya kita udah. pakai? Bos, ini kalau nggak gue chat seminggu 2 kali ini quote Arismo di tembok ini, Bos. Seminggu 2 kali gue sering Dan chat. selalu ada kata peperangan. Iya. Perang pikir. Ya kan? Tapi bagus kan istilah gue perang pikir kan. Iya, Perang boleh. pikir bisa berlarut-larut dan kalau diskusi ada jamnya Kalau Gus Dur dialektika kalau Pak sama Prabowo aja perang intinya. pikir. Padahal sama aja. Beda di durasi ya. Bro, tapi yang gue agak ekstrim ngeliat Pak Prabowo ya. Ini Dan jujur jujur, nih. iya. Pak Presiden itu umur berapa sih? 70? 74. Malu nggak lu ibaratnya, sorry ya, gue ini selalu ngomong, ya kita harusnya malu ngelihat ketika seorang Prabowo Subianto usia 74 tahun, semangat girohnya dia untuk negara dan rakyat ini luar biasa. Nah, terus ketika tiba-tiba misalnya gue dikasih tanggung jawab, terus kitanya males-malesan, malu, hina Pak kalau kita bilang kita ini nggak jalanin tanggung jawab ini dengan nggak benar kan misalnya gitu. Beliau umur segitu Pak masih trip. Iya. Ya kan, bangun, buka channeling di sini, buka ini, diplomasi segala macam, diskusi sekian jam, datang ke sini. Satu pertanyaan itu tadi tuh. Lu kan bilang efisiensi ke luar negeri. Banyak yang bilang, presiden tiap bulan ke luar negeri untuk berdiplomasi. Apa penjelasannya? Penjelasannya gimana? Ya kan Pak Prabowo ke luar negeri bukan jalan-jalan Pak. Itu kan buka channeling. Hari ini lihat semua setiap kegiatan beliau di luar negeri artinya membuka apa? Membuka kesempatan-kesempatan investasi. Komitmen-komitmen yang dibuka. Tapi kita membuka kawan-kawan ini kan pasar. juga nggak jalan-jalan dan. Yang mana? Yang kunker-kunker ini. Nggak apa? Nggak jalan-jalan juga kan mereka. Yang lain maksudnya. Yang lain, iya. Iya kan tidak Elunya kan kagak. kan tidak ditutup 100% Pak. Oh, yang kalau penting urgent tetap Oh harus iya jalan kan ente. udah dijelasin dikurangi 50%, dikurangi 70%. Jadi ente lebih selektif. Betul. Kalau nggak penting-penting amat jangan berangkat. Iya. Tapi presiden ke luar negeri dalam kuantiti yang tinggi karena memang return of ROI-nya ibaratnya atau ROI-nya Ya boleh maksimum. Ya boleh dikatakan demikian. Sekarang gini, dari hari pertama kita membuka jalur USEPA dengan Uni Eropa. Kemudian di BRICS. Artinya kan ini kan sebenarnya membuka channeling kita agar apa barang kita bisa masuk ke sana. Dapat ini sekarang dengan Jepang, dengan Korea. Kan prinsipnya Pak Prabowo jelas good neighbor policy. Kita tetap di kebijakan luar negeri yang non-blok, tapi kita harus menjadi sahabat bagi semua. Itu yang beliau laksanakan dan alhamdulillah diterima dengan baik di mana saja. Ya kan? Ini kalau lu gua biarkan nih bisa berlarut-larut perang kita pikir. perang juga. pikir Perang nih, pikir kita nih. bisa 8 jam. Ya, ini gue terakhir banget nih dari gue. Nah, kalau ini dialektika aja dan levelnya dan. Sama aja Pak Ari. Pak Ari suka menggunakan diksi-diksi yang militeristik. Ini udah ada 2 quote di tembok depan, nanti besok gue chat lagi tuh pakai sound lab ini kan. Supaya bersih. Gue udah pernah ceritain di sini, tapi gue mau ceritain ke lu. Gue pernah ada iklan sama Budi, bos. Saking ini lu tahu kan, Saking kita kan nggak semangatnya pernah kita ada ada, iklannya, lu iya. tahu kan ini kawan-kawan Jadi kan lu. Sebenarnya kan saking happy-nya ya Happy-nya, orang-orang. excited. Jadi disuruh adlibs dan banyak improve kan kita karang sendiri briefnya apa kita interpretasi sendiri kan. Ada lah adegan minuman nih, gue yang minum, si Budi yang ngomong bahwa ini minuman bla 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 gitu kan. Jadi pas minum hari gitu, gue buka lah, gue minum kan.
Kluk. Minum terus sampai diabetes. Langsung putus kontrak sama iklan bos. Mau satu episode aja bos. Iyalah Pak. Makanya gara-gara minum itu jadi langsung diambil. Berarti kan kadar gulanya tinggi banget. Padahal itu live benar live. Live nggak bisa Lu dipotong. kasusnya kayak MTV Bujang zaman dulu tau gak lu? Apa itu? Vincent Esta. Dulu apa ya mana? Oh TV sebelah. TV sebelah. Boleh gak sih ngomong? Gak boleh. Boleh. Ada brand makanan yang 3 huruf. Dia plesetin jadi MC Bonar. Kalau lu inget ya. Ingat gua. Mana ngajar lu. Dan tadi Pak Presiden umur 74 tahun ya? 2 kali ya kita ke tempat Pak Presiden ya. Dua-duanya malam-malam makan mie instan pakai telur pakai kornet. Kemarin kawan-kawan Bang Jelly juga itu Bang Jelly bos. Bang Dede. Itu kali pertama tuh dia kan hidup agak sehat tuh belakangan. Bosman itu juga hidup sehat sekali. Dia kan ngajarin gua bilang, "Bang, badan lu bagus banget, Bang." Iya. Gini Mas, saya ini makan cuman sekali dia bilang. 1 meal a day. 1 meal day. Omat. Tak dia bilang. Tapi hari itu dia harus dipaksa. Rujam lah. Tapi nggak dia makan. Tapi maksud gue itu, gue pengen nanya, itu kebiasaan. Lu bisa jelasin nggak? Itu apakah kebiasaan presiden makan mie instan seperti kita? Kita kan kalau jam 11 malam keroncongan mie instan bos. Iya kan pada dasarnya. Nggak, maksudnya presiden nggak takut bro? Iya tentunya kan nggak tiap hari Pak. Segala sesuatu yang berlebihan kan juga nggak baik. Ini kan perkumpulan ini aja. Iya. Kalau ada keramaian memang itu yang paling menghangatkan suasana. Apalagi kalau udah situasi malam, hambalang agak dingin, butuh mie kuah dikit kan, pakai kornet, pakai telur, sama internet juga ujung-ujungnya. Iya, orang normal aja ya. Iya. Ya jadi mie instan ini ya salah satu makanan yang apa ya? Iya. Lu nggak perlu menghibur nanya tuh. lagi orang suka atau enggak. Iya nggak Karena ngumpul. Iya. Lu suka ini nggak perlu nanya. Makan. Kalau kayak Bosman, pasti gue yakin dia suka, cuma dia tidak memakan karena pengen sehat kan, pengen hidup tadi tuh. Iya. Cuma apa boleh buat bos ya kan? Perintah dari Panglima tertinggi. Commander in Chief ya kan? Nggak dibebasin sih mau nggak. Tapi makan semua kan? Makan semua. Ngaku Bang Dede Semuanya makan kita enggak. Kata Bang Dede, bro ini bukannya apa-apaan ya? Gue udah lama gak makan Indomie malam, enak juga bos. Buat mereka kan, iya kan ini umur segitu bos, kita aja mikir. Tapi top presiden, soal itu top. Iya. Enggak, makanya gue bilang besok-besok makannya di warkop Agam gitu kan. Atau mie gacuan lagi. Iya, atau Warmindo mana? Iya, Warmindo mana. Bisa. Iya kan? Kembalikan Ari Rindu. Iya. Pak Kangen Prabowo kita. yang gitu. Sebetulnya Mas Ayam. gue sama aja sih. Sorry ya. Yang itu loh. Yang itu loh. Menurut gue jujur Pak Prabowo sama aja. Iya sih. aja gitu-gitu aja. Pidatonya juga lucu kadang-kadang. Iya maksud gue nggak ada yang beda dari seorang Pak Prabowo. Iya. Cuman noise-nya aja yang seolah kayak ini kan sorry ya, ini kan ada sebuah recycle isu yang dari zaman dulu. Apaan bro? Ya otoriter, tidak demokratis dari dulu. Dari dulu dituduh macam-macam. Tapi mohon maaf, ya kayak tadi gue bilang, misalnya ada pertanyaan nih gue, Mas, gimana dengan kebebasan pers gitu? Ada masalahnya di mana? Emang ada pers yang ditutup? Gak ada sampai sekarang. Dari mulai tahun 2000, jangankan itu tadi gue bilang kenapa baca buku kepemimpinan militer. Itu fotografer top semua yang foto itu pers. Pak Prabowo kampanye kegiatan diliput baik-baik aja, nggak ada yang teman-teman. Sampai hari ini masih ada wartawan teman-teman istana yang meliput. Apakah dilarang? Nggak ada. Jadi menurut gue jangan yang ada di back mind dan tidak terbukti. Terus malu untuk Tapi mengakui bahwa itu salah, jangan gitulah. Nggak Tapi fair kalau juga. kata Bang Hasan gini bos, emang menurut lu setelah penyiraman DJ Doni sama Salim Noer ngomongnya jadi lebih sopan? Enggak juga sih, sama aja kan? Kawan gue itu. Iya sama aja kan, maksudnya DJ Doni sama Salim Noer ngomongnya ya jadi mereka tetap jadi apa jadi mereka. Iya. Maksudnya kan nggak jadi selamat sore
bahwa Pak Prabowo itu baik sekali, adalah presiden Mas terbaik Ahaye, Bos. di dunia. Baru punya anak, Bos. Baru punya Mas anak. Ahaye, Selamat buat Pak Menko. Pak Menko Yang baru dikaruniai satu Iya. putra jagoan Mas ya. Arjuna. Wah, semoga Mas Disingkat jadi Ahaye, AHY Junior. semoga Mas Iya kan? Ahaye AHY juga kan singkatannya kan. ya bisa berbahagia bersama keluarganya dan menimang anaknya Pak Mas Arjuna. Bebeto. Kalau ngegolin Udah, gitu. Ya kayak gitu. Berarti maksudnya ya kawan-kawan kita ya kayak misalnya tapi- kawan-kawan lu lah. Iya. Salim Doer sama DJ Doni kan galak. Salim doer. Gitu. Iya. Au mulu, gue bilang lu kenapa kesakitan? Diinjak, Bos. Kaki diinjak. Kesini lalu Lim. Ya udah WA sama dia. Lu mau ngundang Salim doer? Mau Pengen ngobrol-ngobrol juga. aja. Nggak, maksudnya dia kan nggak jadi lebih santun juga Bos, maksud Iya. gua. Maksud sih. Bukan iya, nggak, bukan habis jadi. penyiraman kan dia nggak jadi santun, jadi dia aja tetap gitu Tetap maksud jadi gua. dia. Tapi ini kembali ke yang soal hati yang gue bilang ya. Ya. Dalam hal ini ada sih video-video Pak Prabowo yang masih ada hati menyentuh Masih ada hati hatinya, ya. apa nih, salah Di lagi lu. paradigma hati ini Emang hatinya kemana gitu ya ya? yang targetnya itu bukan perang pikir gitu, tapi untuk memenangkan hati itu memang ada, cuma nggak kayak masa kampanye atau sebelum pilpres dulu gitu. Siap. Itu poin gue sih itu. Karena gue ingat ada satu videonya Lee Kuan Yew kalau lo ingat. Ya. Orang tahu, dan maksud gue Lee Kuan Yew juga dikatain otoriter, dikatain tangan besi dan lain-lain. Tapi berbuat baik untuk rakyat. Singapura hari ini lu lihat aja kayak apa. Nah, ada satu video dia di tengah image dia yang kayak gitu ya. Dia ketemu ada cewek umur 28 tahun. Oke. Dia 27 tahun di sebuah kampus. Lu sekarang umur berapa? 27 tahun. Sekarang lagi apa? PhD student. Oh, 27 tahun PhD student. Lu udah punya pacar belum? Itu pertanyaan Pak Prabowo. Iya kan, ke Pak Prabowo kan kayak gitu tuh sebenarnya kan. Lu udah punya pacar belum? Belum. Oh, hidup lu kayaknya nggak menyenangkan gitu-gitu kan. Kalau Pak Prabowo kemarin sama si adik-adik kita yang di NIAS itu kan memang itu anak berani menyuarakan ya. Artinya menyuarakan bahwa dia punya cita-cita hebat, dia mau kuliah tapi Manggilnya nggak Pak Presiden lagi ya. Manggilnya Pak Prabowo kan kawan kan. Iya. Enak kan? Lebih enak kan gitu. Dede aja suruh panggil Bowo aja. Apa yang mau copotin? Apa saya copot dua? Jangan gitu. Kalau itu dia takut bener. Dede Bos. panik. Kalau itu dia gua nggak jangka bro katanya. Lu tau gak? Bang Dede itu omnya Ariel Noah atau enggak lo? Oh iya. Iya. Udah habis 1,5 jam. Ya itu. Iya. Iya itu kan kayak yang ketemu anak NIAS itu kan bapak bilang, ya udah kamu belajar yang benar ya, jangan pacaran dulu. Ya gitu dan maksud gua dan. Mohon izin nih, Artinya ini memang pertanyaan gua. Artinya memang lebih banyak, memang harus ya you have to create something that Terima kasih. Kayak gitu. Terima kasih, ini memang ahli-ahli komunikasi semua. Enggak ahli. tapi Pak Prabowo emang Jangan aja tambah lagi apalagi. emang lebih suka ngantor di Hambalang ya dibanding di Jakarta. Gue di Jakarta terus. Maksudnya gimana? Iya kan Gini fotonya. bos, sebenarnya Ya lu jelasin makanya Senin sampai Minggu itu bekerja Pak. di Jakarta. Di Senin sampai Minggu itu bekerja entah di Jakarta atau di Hambalang. maksudnya ya. Artinya apa tadi? Kayak Sabtu Minggu pun di Hambalang tetap ada. dilakukan perencanaan, rapat, update kerja. Ya. Oke. Kalau kerjanya jalan terus ya makin dikit Pak Prabowo gerak kan makin bagus bos, ngurangin Tapi kan ada yang- konsumsi BBM dan lain-lain yang untuk Jakarta maksud gua. Dan ya betul. Dan memang kita Karena sudah pengawalnya kan lebih membiasakan. banyak daripada pengawal menteri, mending menterinya yang dipanggil kan. Dan tapi sekarang sudah kita membiasakan juga dengan Video video call. conference. Iya, itu lebih lebih paten praktis lagi, ya kan. Itu dan kemarin sudah dilakukan. Iya, yang ada Bang Hasan juga kemarin. Iya. Ini abang sebagai apa di sini nih banget gua kasih. Sebagai super Moderator. Kita bikinnya lapangan becek ini kan bos biar orang bingung kan. Belok-belok ini. Nah, tapi gue suka sih artinya ini kan teamwork ya Iya. sama senior ini kan. Dan ya dari dulu kan memang kita asik-asik aja sama beliau-beliau dan beliau-beliau ini kan orang-orang yang pengalaman Pak. Kita ini banyak belajar juga dari asam garam pahit manisnya beliau-beliau ini. Tapi menjawab pertanyaan Tatang, Hambalang Bos itu real apa enggak sih ada? Gua nggak tahu yang dimaksud Yes, yang real. pertama yang menciptakan itu pun siapa.
Yang kedua, yang dimaksud itu siapa? Kalau yang dimaksud itu mantan-mantan Sepri yang pernah tinggal di Hambalang, ya gue bisa merefer ya ke teman yang kita pernah hidup di Hambalang. Ya kan, dan yang memang Pak Prabowo sangat amat, ya tadi gue bilang senang sekali berbagi cerita, brainstorming, diskusi sama anak-anak muda. Ya dulu kan kita semua anak-anak masih muda. Lu juga masih muda tapi sekarang. Kita juga masih muda, bro. Masih muda ya? Iyalah. Dibanding Bang Dede sama Bang Jelly maksudnya. Gitu. Dan di Gerindra pun kita punya ada Gerindra Masa Depan. Namanya Gerindra Masa Depan itu ya rata-rata ya masih 20-30 tahun, masih pada muda. Dan banyak sekarang udah nempatin tempat yang mereka nyalek jadi ketua DPR, jadi pimpinan di DPR, pimpinan komisi, banyak. Tapi serius ya, maksudnya Pak Prabowo jalannya jalan demokrasi. Kita yang dulu ada, Pak Prabowo tahun lalu menjanjikan akan melakukan dan membuka investigasi terhadap kerusuhan Agustus 2025 yang menjemukan dan menjijikan itu kita tahu bersama kejadian tahun lalu. Ada update nggak dari itu? Dan waktu itu kalau nggak salah di meja itu on record kok dikatakan saya lagi investigasi. Jangan ditanya sekarang dulu. Belum final. Apa belum selesai investigasi? Apakah investigasi sudah selesai belum? Iya mungkin masih proses ya. Nanti coba kita cek ke pihak kepolisian, kan itu kan APH kan yang ngelakuin investigasi itu. Maksudnya ada PR juga tuh Iya. Terima kasih sudah diingatkan. Nanti kita mantap sampaikan. kan. Suruh juga gue jadi kepala Bakom ini kan. Terima kasih Mas udah mengingatkan kami. Udah kayak Harmoko loh lama-lama. Ada yang ngecap Harmoko 2.0, tapi kan gue gak pernah ngomong. Kalau Harmoko ngomong instruksi Bapak Presiden. Kayak ini Pak Mensesnek lah sekarang. Jubirnya Pak Mensesnek di depan. Pak Aga Kang Jahit aja. Iya, kalau lu kan datang sini sebagai kawan. Jadi gue ditodong. Kan? Jadi WFH per 1 April seminggu sekali. Tiap hari Jumat. Semua ASN dan itu sistemnya sudah dibuat, artinya absensi termasuk geotaggingnya, jadi dipastikan memang produktivitas tetap berjalan. Dengan kita sudah terbiasa dulu mungkin pasca COVID ya, di zaman COVID kan kita ada WFH juga, artinya produktivitas tetap diutamakan. Kedua, kalau ada pelanggaran harus ada enforcement, artinya ini bukan karena ada orang bilang nanti jadi long weekend dan segala macam gitu. Enggak. Jadi kita memang meminta, dan ini kebiasaan baru yang baik, artinya dari Pan-RB juga lagi menggalakkan pemerintahan digital. Kan kita bertransformasi digital nih, membiasakan ASN-ASN kita juga menggunakan fitur-fitur infrastruktur yang udah dibangun secara digital. Gue sebagai suami yang punya istri WFA sejak COVID sampai hari ini belum ngantor reguler lagi. Paling ngantor sekali sebulan. Lu lebih happy apa enggak? Itu lebih weekday setiap hari di rumah itu, Bos. Kalau itu kerja serius. Iya, lebih serius kerjanya. Yang nggak serius bini kan gue depan banyak, laptop. Kalau kita kuliah WFH juga nggak serius kita kuliah. Enggak, kalau kerja. Kerja. Kalian lagi kuliah lagi ya? Lu juga kan? Swasta nggak lu anjurkan untuk ini? Swasta itu imbauan, artinya gini loh kan, mungkin yang perlu gue perjelas adalah di layanan publik yang seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, layanan-layanan publik itu tidak dikecualikan. Begitu juga yang layanan publik strategis yang di swasta. Untuk swasta sendiri diberikan sifat imbauan dan ada surat edaran. Artinya perusahaan itu yang menyesuaikan, kan masing-masing bisnisnya dong, mereka bagaimana cara mengaturnya lah. Tapi bahwa semangat ini menuju ke sebuah pola hidup baru untuk kita lebih bijak, lebih hemat dalam menggunakan energi. Oke, ini Pak dipotong buat TikTok besok kawan-kawan. Thank you Nar. Terima kasih. Jumpa lagi Nar. Thank you, bye.